Baik, di sini saya akan sharing terkait dengan training of trainer ya, tapi untuk level basic. Nah, basic di sini bukan berarti hanya sekedar kupas dari luarnya saja. Nanti untuk materi akan disampaikan kurang lebih hanya 20 sampai 30 menit itu sudah cukup. Sisanya silakan Bapak Ibu untuk menggali informasi ini dari sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, sebelumnya saya izin perkenalan dulu ya. Kan suka ada yang bilang kalau nggak kenal maka kenalan gitu ya, supaya kita lebih dekat lagi meskipun tidak bertatap muka dan saya yakin ini bukan menjadi suatu hambatan kita dalam untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi. Nama saya Apoteker Walid Adriansyah, background saya dari apoteker dan juga herbalis, dan untuk saat ini saya menggeluti di bidang trainer as a certified trainer, baik itu untuk di Indonesia maupun untuk di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Singapura, Brunei, dan Malaysia. Dan tahun ini merupakan tahun ke-8 saya menggeluti di bidang dunia training. Saya kelahiran dari Sukabumi, ya, dari daerah Sukabumi, Jawa Barat, dan saat ini saya tinggal di Jakarta Barat, tepatnya di daerah Cengkareng. Dan bagi Bapak dan Ibu yang misalkan nanti mau discuss tentang training soft skill, silakan bisa kontak saya juga boleh. Dan saat ini saya aktif di beberapa lembaga ya. Salah satunya yaitu ada sebagai trainer official di Epic Speaker Academy Malaysia dan juga di UCM HP Academy Singapura, dan terakhir adalah founder di M Training Center. Baik, Bapak Ibu, itu sekilas tentang profil singkat saya. Dan hari ini untuk modul pengantarnya di training for trainer ya, untuk safety officer, di sini ada 9 unit yang mau saya sharing untuk Bapak dan Ibu, di mana nanti lebih detailnya adalah dari sesi Q&A ya, mulai dari pengantar sampai kita evaluasi dan monitoring untuk pelatihan atau training. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu Bapak Ibu ya, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu kenapa sih kita mau jadi seorang trainer atau seorang instruktur. Kita harus menjawab why-nya dulu ya, sebelum kita membayangkan sesuatu yang lainnya, materinya dan lain-lainnya ya. Kita harus tahu dulu kenapa kita harus menjadi seorang trainer, atau apa sih yang mendukung, apa yang memotivasi Bapak dan Ibu untuk menjadi seorang trainer. Kalau why-nya sudah terjawab, maka profesional sebagai seorang trainer itu akan menjadi passion pada diri Bapak dan Ibu. Jadi sebelum memutuskan untuk menggeluti bidang atau misalkan di bagian seorang instruktur atau trainer, maka Bapak dan Ibu harus tahu dulu why-nya apa, kenapa harus menjadi seorang trainer. Nah, yang pertama adalah di pengantar ini saya mau sharing nih ya, kenapa sih harus ada pelatihan? Yang kedua, tujuan utama pelatihan itu apa? Yang ketiga, elemen penting pada pelatihan. Pastinya yang pertama adalah kalau misalkan Bapak Ibu tahu atau misalkan selama ini ya ada yang sudah menggeluti bidang pelatihan, bidang training tentunya ya. Nah, kita harus tahu dulu kenapa harus ada pelatihan. Pasti dong, tujuan yang pertama adalah bagi seorang individual, organisasi maupun perusahaan ingin ada peningkatan tentunya ya, improvement, baik itu dalam sisi kerjaan, baik itu dalam sisi kompetensi di bidangnya. Nah, itu salah satu adalah kenapa sih ada pelatihan di suatu perusahaan atau organisasi. Tujuannya adalah untuk mengimprove atau meningkatkan kompetensi atau skill yang diharapkan oleh klien kita. Yang kedua adalah tujuan utama pelatihan. Pasti ini tujuannya adalah sesuai dengan sasaran yang ingin kita berikan kepada peserta kita atau yang kita sebut dengan trainee ya. Jadi tujuannya apa nih? Membentuk karakter K atau membekali ilmu yang kita punya sehingga terdeliver atau tersampaikan kepada trainee kita. Itu yang pertama ya. Yang ketiga adalah elemen penting pada pelatihan. Elemen penting pada pelatihan di sini sangat penting. Mulai dari siapa kita sebagai seorang trainer, siapa peserta kita, siapa juga klien kita, dan terakhir adalah bagaimana situasi dan kondisi tempat pelatihan kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan sehingga apa? Pada saat kita menjadi seorang trainer, kita bisa menguasai semua aspek ya. Menguasai di sini bukan berarti sudah 100% trusted dan 100% tidak ada kesalahan ya. Tetap kita adalah manusia yang harus keep learning, keep doing, and keep sharing. Maksudnya adalah kita harus tetap terus belajar,
terus improve dan terus berbagi untuk sesuatu yang bermanfaat. Kemudian setelah kita tahu nih pengantarnya tadi apa, tujuannya apa, sekarang kita harus paham juga sebagai seorang trainer atau instruktur harus memahami yang namanya training need analysis atau analisa kebutuhan pelatihan. Sering sekali saya melihat beberapa trainer ya, trainer di bidang apapun gitu ya, tidak menguasai yang namanya TNA ini atau training need analysis ini. Tujuannya apa sih kita mempelajari TNA? Ngajar kan tinggal ngajar doang gitu ya. Paham dengan isi materinya, kemudian cara berbicaranya juga sudah terbiasa, ya udah. Nah, ini akan menimbulkan kesenjangan atau gap yang sangat jauh antara trainee dengan trainer. Ya. Jadi tujuannya kita memahami atau menganalisa TNA ini adalah yang pertama adalah mengurangi gap atau kesenjangan antara trainee dengan trainer. Jangan sampai informasi yang disampaikan antara trainer dengan trainee itu atau peserta tidak nyambung gitu ya. Trainer ngomong apa, kemudian trainee menangkap apa. Nah, ini ada sesuatu yang biasanya terjadi kalau kita tidak memahami TNA. Ya, TNA ini banyak manfaatnya ya, bisa menganalisa kebutuhan peserta, menganalisa kebutuhan trainer, menganalisa kebutuhan organisasi atau perusahaan, bahkan menganalisa kemungkinan yang akan terjadi yang akan menghambat pelatihan pada saat Bapak Ibu memberikan training itu apa. Ini fungsinya dari TNA. Kemudian fungsinya adalah untuk menggali sumber informasi. Kalau Bapak dan Ibu sudah memahami konsep TNA, pasti sudah akan mencari sumber informasi apa yang dapat membantu proses berjalannya pelatihan Bapak dan Ibu. Ya, berikutnya adalah efektivitas pelatihan. Pasti dong kalau sudah misalkan belajar TNA, Bapak Ibu pasti sudah menentukan nih butuh bahan berapa, butuh media apa saja, kemudian butuh tools support apa aja untuk training sehingga apa? Efektif pada saat memberikan pelatihan ya, baik itu pelatihannya individual maupun yang grup atau kelompok. Nah, yang terakhir adalah desain pelatihan. Pada saat Bapak dan Ibu memiliki atau misalkan menguasai konsep TNA, pasti akan mendesain pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan pesertanya, ya. Bukan hanya kebutuhan kita sebagai seorang trainer atau instruktur, tapi juga kita akan memahami kebutuhan dari para peserta kita, dari klien kita, dari organisasi ataupun perusahaan. Itu ada beberapa saja keuntungan atau kelebihan kita dalam memahami atau menganalisa training need analysis atau analisa kebutuhan pelatihan. Ada beberapa metode TNA yang bisa kita gunakan. Ya, tapi ini hanya beberapa saja. Mungkin kalau ada tambahan silahkan. Ini hanya sebagai referensi saja. Yang pertama adalah dengan mereview data. Contohnya apa? Pada saat Bapak dan Ibu sebagai seorang safety officer mau mengajar di misalkan mengajar SMK 3 atau yang berkaitan dengan safety di perusahaan yang bonafit ya, yang besar dan memang sudah well known terkenal gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mereview data mulai dari perusahaannya, mulai dari culture perusahaannya seperti apa, kemudian pesertanya latar pendidikannya apa gitu ya, latar belakangnya apa, kemudian level pesertanya apa, apakah staff, apakah supervisor atau misalkan manajemen atau misalkan director. Nah, dari mereview data ini Bapak dan Ibu akan terbiasa nanti mendesain trainingnya seperti apa. Tidak mungkin disamakan. Dan misalkan pendidikannya SMK nggak mungkin disamakan dengan yang pendidikannya itu S2. Nah, inilah salah satu tujuan untuk mereview data. Yang kedua adalah untuk interview. Interview di sini ada kaitannya pada saat kita mencari informasi, kemudian kita kerjasama dengan klien kita bisa tektokan istilahnya ya. Apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan Bapak sehingga saya harus mengajar di perusahaan Bapak. Oh, ternyata peserta di tempat saya latar belakangnya itu medis semua Pak. Jadi tidak masalah kalau misalkan nanti dalam penyampaian Bapak boleh menyampaikan hal-hal yang berbau medis. Misalkan ya. Kemudian bisa berbentuknya observasi. Nah, observasi di sini itu kita bisa melihat penemuan-penemuan secara langsung gitu ya. Kita bisa bertanya langsung ke klien kita, apakah misalkan pelatihan sebelumnya diadakan oleh orang yang kompetensinya sama atau bagaimana. Sehingga apa? Kita bisa mengukur tingkat kepuasan klien kita pada saat mengundang kita sebagai seorang trainer atau seorang instruktur. Yang terakhir adalah bentuknya survei. Ya, survei ini adalah untuk melihat tingkat kepuasan. Contoh, ada kaitannya dengan observasi tadi.
Misalkan kita bisa survei, ternyata perusahaan A mengundang saya itu adalah untuk memberikan materi tentang safety officer. Kemudian saya bertanya tadi di sesi interview, observasi, sebelumnya ternyata memang sudah ada trainer yang mengisi kegiatan tersebut. Tapi berdasarkan survei ya, mereka itu tidak puas dengan pelaksanaan training yang diberikan oleh trainer sebelumnya. Atau pemahaman trainee atau peserta yang sebelumnya itu ada di bawah 50%. Artinya apa? Tingkat pemahaman, tingkat kepuasan si peserta di perusahaan tersebut atau klien kita itu tidak dapat dipenuhi, ya. Maka dari itu, Bapak Ibu penting untuk memahami yang namanya adalah TNA atau Training Need Analysis. Berikutnya setelah kita paham tentang TNA, kita juga harus paham tentang kebutuhan peserta pelatihan. Nah, ini yang sangat unik, Bapak Ibu ya, yang sangat unik kalau trainer tidak memahami ini. Kalau trainer tidak memahami kebutuhan peserta, maka jangan harap trainer atau instruktur bisa percaya diri tampil di depan peserta. Mau siapapun itu pesertanya, mau bagaimanapun, maka harus dipahami dulu kebutuhan peserta. Yang pertama, peserta itu pasti memiliki latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, sense yang berbeda juga. Mulai dari karakter. Bapak dan Ibu harus tahu kalau karakter peserta itu sanguin ya, kemudian ada koleris dan juga ada melankolis dan ada juga pragmatis. Jadi semuanya mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kalau pesertanya baru duduk sudah membuat keramaian gitu ya, kemudian dikit-dikit nanya, terus nggak puas dengan pertanyaan yang satu atau dua, nah ini termasuk kategori sanguin ya, humoris dan sering bikin acara sendiri biasanya. Nah, kalau koleris biasanya to the point dan serius. Pada saat ada peserta yang tipenya koleris seperti ini, biasanya tidak banyak tingkah ya, begitu duduk melihat kita, dia mendengarkan. Tapi nanti pertanyaannya berkualitas ya, to the point. Misalkan bertanya seorang pesertanya kepada Bapak Ibu sebagai seorang instruktur, coba Bapak misalkan pasal tentang safety officer atau tentang K3 itu yang update di nomor berapa misalkan ya, di pasal berapa. Nah, biasanya peserta ini termasuk kategori peserta koleris. Yang ketiga adalah melankolis. Nah, melankolis ini lebih ke sesuatu yang detail, kemudian dia juga termasuk orang itu tipe analisa gitu ya. Analisa detail banget memperhatikan siapa sih pembicaranya, dari mana sih, berapa pengalamannya. Nah, ini tipe orang yang melankolis. Nah, kalau tipe orang seperti ini, Bapak Ibu juga harus hati-hati juga. Kenapa? Dia akan detail memberikan masukan-masukan ya atau input ataupun pertanyaan yang memang beda dari yang lainnya. Dan dia biasanya tidak suka untuk diberikan candaan. Harus disesuaikan candaan ya atau humor yang kita berikan untuk tipe peserta melankolis ini. Yang terakhir ada pragmatis. Orang yang pragmatis itu biasanya karakternya tenang, pasif ya, cari aman dan praktis. Biasanya nggak ada respon orang seperti ini. Kalau ditanya ya jawab, nggak ditanya nggak bakalan nanya. Nah, itu yang berdasarkan karakter. Yang berdasarkan tipe pesertanya itu berdasarkan tipe penerimaan informasi. Contohnya apa? Ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Pasti kalau dengan visual, mereka akan memperhatikan mulai dari gerak tubuh kita, ya, mulai dari pakaian kita, groom kita, kemudian mulai dari cara kita berjalan, itu yang visual. Kemudian yang auditory, ini akan lebih fokus ke suara yang kita mainkan, kata-kata yang kita pilih, intonasi yang kita sampaikan pada saat memberikan pelatihan. Ini orang auditory, ya. Yang terakhir adalah kinestetik. Ini ada kaitannya dengan sentuhan, ya, atau berbentuk demonstrasi ataupun dengan atau role play gitu ya, simulasi. Jadi orang yang kinestetik tidak bisa Bapak Ibu hanya dia mendengarkan, dia harus mencoba baru dia percaya, ya. Dia harus dipraktekkan terlebih dahulu baru tingkat penyerapan informasinya akan mudah nangkep gitu ya, akan mudah dicerna. Ini untuk tipe ya kinestetik. Yang terakhir adalah tipe peserta yang berdasarkan sikap. Nah, untuk berdasarkan sikap ini tentunya kalau Bapak Ibu tidak siap dengan mental Bapak dan Ibu, maka tidak akan siap menghadapi tipe atau latar belakang peserta yang sikapnya berbeda-beda. Sebetulnya banyak, tapi saya hanya menyebutkan 3 saja untuk contoh. Yang pertama adalah sniper. Ya,
Sniper ini biasanya dari tingkah bahasa tubuhnya itu sinis, kemudian ngerasa dia paling hebat di antara trainer yang ada di depan. Kayaknya yang di depan nggak pantas deh untuk jadi seorang trainer. Kayaknya saya deh yang udah lebih senior. Kayaknya saya deh yang udah melanglang buana kemana-mana. Nah ini tipe orang yang sniper ya. Kemudian ada yang tipenya hot shot. Hot shot ini adalah percaya diri dan sikapnya nyaman. Maksudnya apa? Jadi pada saat ada di ruangan training biasanya langsung seperti ini, ya, mendengarkan, kemudian cuma mengangguk-angguk saja gitu ya, jarang ada pertanyaan. Nah ini untuk yang tipe hot shot, tapi dia sangat memperhatikan kita pada saat kita sedang berbicara. Yang terakhir adalah clown, ya. Biasanya orang seperti inilah yang karakternya atau sikapnya itu cari aman. Cari aman tinggal duduk ya, karena mungkin pesertanya juga misalkan dari perusahaan yang menjadikan salah satu kewajiban ikut pelatihan misalkan di media tama. Jadi buka buku, tinggal ngeliat, nulis, diam aja, nggak bertanya. Bahkan kalau ditanya pun kayaknya agak segan gitu untuk menjawab. Ini tipe yang clown. Nah, jadi dari gambaran ini, Bapak Ibu, sebagai seorang trainer harus mampu menguasai situasi, kondisi, dan materi tentunya ya. Dan salah satunya adalah kondisi peserta Anda pada saat menjadi seorang trainer atau instruktur. Nah, setelah kita tahu nih ya, setelah kita tahu tadi untuk memahami kebutuhan peserta kita, maka kita harus tahu juga bagaimana cara menganalisa kebutuhan training kita ya. Yang pertama jangan lupa tentukan sasaran dan tujuan. Sasaran itu adalah sifatnya itu adalah umum dan luas ya. Sasarannya misalkan untuk pelatihan komunikasi efektif, contohnya deh hari ini, sasarannya adalah para safety officer yang ada di Indonesia gitu ya, misalkan. Sasarannya adalah harapannya mereka atau para safety officer ini dapat memberikan training secara lugas, jelas, dan tentunya percaya diri. Nah itu. Tapi tujuannya adalah itu spesifik. Contoh, seorang safety officer, seorang trainer safety officer harus menguasai ilmu K3 misalkan ya. Kemudian safety officer harus dapat menyampaikan materi secara informatif dan komunikatif, menguasai slide presentasi, menguasai ilmu public speaking atau ilmu komunikasi. Itu lebih spesifik lagi. Setelah kita tahu sasaran dan tujuan, maka kita harus menentukan metode pelatihan. Metode pelatihan ini banyak sekali yang bisa kita pilih, tergantung dari kebutuhan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Contohnya apa? Bapak Ibu sebagai seorang dosen misalkan atau seorang guru pasti biasanya menerapkan kebanyakan ya mostly menggunakan ceramah. Nah, ceramah itu berarti satu arah antara saya dengan peserta saya. Peserta saya hanya mendengarkan saja. Setelah itu saya berikan kesimpulan, kemudian tutup. Itu biasa ceramah. Atau interaktif ya. Interaktif itu misalkan baru satu slide udah dibuka sesi tanya jawab. Itu interaktif. Kalau misalkan di online maupun di offline atau diskusi membahas suatu masalah itu akan memicu interaktif juga ya, interaksi antara peserta dengan pelatih. Kemudian ada role play, belajar mandiri dan simulasi. Semua metode ini akan menentukan tingkat peranan dari seorang trainer dengan pesertanya. Ada yang lebih tinggi tingkat peranan seorang trainernya, ada yang lebih rendah ya. Jadi tinggal dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan pesertanya. Kombinasi bisa atau tidak? Bisa banget ya. Jadi silakan dipilih dan ditentukan. Kemudian ada menentukan rencana program pelatihan. Mulai dari misalkan bagaimana sih pembukaan yang powerful, bagaimana pembukaannya supaya saya tidak terlalu canggung, tidak gugup, kemudian tidak gemeteran, nah itu juga bisa. Kemudian menentukan isi dari materi. Tentunya isinya juga harus ya menarik dan mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan peserta Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan sampai isi materinya tidak sesuai dengan latar belakang peserta, tidak sesuai dengan keinginan klien kita. Nah, itu direncanakan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah penutup. Bagaimana caranya kita mengengage atau menarik perhatian para audiens kita, para peserta kita, ya, klien kita pada saat sesi closing itu ada sesuatu yang dibayangkan gitu ya. Dibayangkan itu seperti apa sih? Nah, maksudnya dibayangkan di sini adalah sesuatu yang berkesan. Pembukaan sudah oke, konten sudah bagus, maka penutupan harus lebih bagus ya. Yang terakhir gunakan konsep ADDIE ya. ADDIE ya. Maksudnya apa?
Yang pertama itu seperti tadi analyze ya, analisa dulu kebutuhan training apa, kemudian kita desain trainingnya mau seperti apa, apakah nanti setelah didesain itu bentuknya mau ceramah, atau mau peranan diskusi yang dibanyakin, atau memang mau ada apa role play-nya berapa menit atau berapa jam, nah itu didesain. Kemudian D yang keduanya adalah develop. Nah, dikembangkan. Setelah materi yang kita punya misalkan 10 slide, itu dikembangkan materinya menjadi berapa slide. Dalam artian di sini ada pengembangan dari pemahaman Bapak dan Ibu. Ya, I-nya adalah implement. Ya, implement itu adalah silakan terapkan pada saat Bapak Ibu memberikan pelatihan. Nanti akan terlihat pada saat di tahap terakhir yaitu E, yaitu evaluate, ya, evaluasi akan terlihat apakah langkah dari A sampai I-nya itu terlaksana atau tidak. Minimal adalah 80 sampai 90%, ya. Kalau berarti di bawah 50% berarti belum maksimal pada saat memberikan materi. Nah, setelah kita tahu, Bapak Ibu tadi sudah tahu analisa TNA, kemudian karakter peserta, kita harus tahu juga dalam persiapan kebutuhan pelatihan, salah satunya adalah penyusunan materi, kemudian penggunaan fasilitas atau pendukung pelatihan, Bapak Ibu. Maaf ya. Contohnya di sini adalah penyusunan materi. Yang pertama adalah kuasai topiknya. Kalau Bapak dan Ibu menjadi seorang trainer di K3 umum, di safety atau di bidang apapun, maka harus dikuasai dulu materinya. Kuasai bukan berarti menjadi orang paling pintar nomor satu di antara pesertanya, bukan. Tapi tetap harus humble, ya, tetap harus mau belajar dari peserta. Kalau misalkan sudah ada sikap menjadi orang yang apa ya, orang yang jadi sombong gitu, besar kepala, menjadi merasa orang nomor hebat, maka itu akan menimbulkan gap yang sangat jauh antara peserta dengan audiensnya, ya. Kemudian gunakan juga fasilitas pendukung. Nah, sebagai seorang instruktur, jangan sampai kita tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikan proyektor misalkan ya, cara menggunakan pointer, mana on off-nya, mana slide, mana up, mana down-nya, mana mematikan layar, mana menghidupkan layar gitu ya, mana menggunakan lasernya. Nah, itu juga perlu. Apalagi kalau misalkan menggunakan mic ya, mau mikrofon, mau misalkan mic yang manual atau misalkan headphone ataupun flip chart dan sejenisnya. Jadi Bapak Ibu juga harus menguasai itu. Setelah alat dan bahan, ya media juga tadi media itu ada audio, ada video, dan sekarang Bapak Ibu harus menguasai tempat pelatihan. Nah, ini kenapa sih kita harus sampai sedetail ini sebagai seorang trainer? Kenapa? Karena kita harus bisa menguasai area atau panggung kita sendiri. Pada saat bentuk kelasnya teater, kita harus ada di mana. Pusat perhatian kita itu harus ada di titik mana saja. Ya, bentuk kelasnya kalau teater kan tanpa meja ya, kalau secara fisiknya. Nah, peranan instruktur pusatnya ada di depan karena mereka tidak menggunakan meja, hanya kursi saja. Kalau pusatnya seperti Yusef ya, ini sama juga. Nah, ini supaya apa? Kita itu adalah center daripada para peserta atau pelatihan. Yang terakhir ada yang bentuknya classroom, pastinya biasanya ini harus yang memang membutuhkan catatan atau misalkan kita lagi demo sesuatu dan perlu sesuatu ada alat yang atau modul yang harus disimpan di atas meja, biasanya kelas itu ada classroom. Ada juga yang boardroom, ya. Biasanya ini kita pada saat berdiskusi dengan instansi para pimpinan, ini juga disesuaikan. Nah, ada juga yang bentuknya itu round table atau banquet atau kabaret. Nah, ini juga peranan kita sebagai seorang instruktur atau trainer bisa mobilisasinya tinggi kalau tempatnya seperti ini ya. Karena mereka duduknya tidak terpusat ya, tidak terpusat karena mejanya juga sudah disetting sedemikian rupa dan biasanya bentuk seperti ini adalah untuk kelas diskusi ya. Jadi tiap bentuk ruangan itu ada tujuan tertentu. Kayak misalnya teater untuk seminar, Yusef misalkan untuk workshop ataupun misalkan untuk training khusus, classroom juga sama ya. Jadi silakan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Tips dari saya adalah seorang trainer bukan hanya untuk menguasai materi ya, bukan hanya untuk tadi menguasai panggung atau pesertanya, tapi juga seorang trainer atau instruktur pelatihan harus kompeten di bidangnya dan olah 5O. Ya, kompeten di bidangnya apa? Ya, saya sebutnya KSAG plus C. K-nya apa? K-nya adalah knowledge. Seorang trainer harus menguasai ilmu yang dia ya, ilmu yang diajarkan.
Menguasai, sekali lagi saya garis bawahi, bukan berarti ngerasa sok pintar, ngerasa sok hebat, merasa dirinya paling benar, bukan. Tapi di sini adalah memahami apa yang diajarkan. Kalaupun tidak tahu, belajar dari peserta yang memberi informasi pada saat itu. Yang kedua adalah skill, kemampuan pada saat menyampaikan materi, kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam menghandle pertanyaan, kemampuan dalam misalkan mengolah situasi terburuk sekalipun. Yang ketiga adalah attitude, ya, sikap atau yang umat muslim menyebutnya adalah akhlak, tata krama. Seorang trainer harus memiliki attitude atau akhlak, tata krama yang baik. Baik di sini adalah menghormati pesertanya yang lebih senior, menghargai dan support memotivasi peserta yang junior, misalkan, ya. Jadi attitude di sini yang paling ditekankan. Yang G-nya adalah groom atau grooming, cara berpakaian. Sebagai seorang trainer harus mulai melihat cara berpakaian, ya. Minimal kalau misalkan pesertanya itu kedinasan, misalnya para ASN gitu ya, pegawai negeri, kita misalkan tidak berpakaian secara baik ya, menggunakan jas, kemudian berdasi, kemeja. Yang paling netral adalah bagi laki-laki menggunakan dress itu batik, ya, disesuaikan dengan corak dari ini warna baju dari bapak dan ibu yang gunakan. Plus C, C-nya apa? Kompeten atau verified. Ya, di sini adalah teruji dengan salah satu lembaga yang memang dinyatakan Bapak Ibu itu adalah seorang trainer yang kompeten atau di verified oleh salah satu badan lembaga yang menyatakan memang Bapak Ibu adalah seorang instruktur yang kompeten di bidangnya. Salah satunya adalah di Indonesia ada yang disebut dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya. Yang berikutnya di sebelah kanan saya, nah tadi kan sebelah kiri ya, ini sebelah kanan, yaitu 5O ya. Bukan, biasanya kalau di apoteker itu ada ya, 5O itu apa? Ini adalah di trainer. 5O yang pertama adalah olah vokal ya. Bapak Ibu walau bagaimanapun harus melatih suaranya ya. Suaranya di rumah itu ada teknik vokalnya, latihannya seperti apa, kemudian latihan membuka rahangnya seperti berapa lebar, itu ada latihannya. Biasanya saya memberikan di kelas yang untuk level advance. Kemudian ada yang kedua adalah olahraga. Jangan sampai seorang trainer terlihat fisiknya itu nggak fresh, gitu ya, loyo, nggak semangat memberikan materi, tetap dijaga olahraganya. Minimal seminggu 2 kali, kurang lebih 1 jam, atau setiap hari 30 menit ya, 30 menit ada aktivitas khusus untuk menggerakkan tubuh kita. Tentunya imbangi juga dengan pola makan yang sehat ya, mulai dari buah, sayur, dan suplemen yang mendukung untuk kesehatan Bapak dan Ibu. Apalagi di era pandemi seperti ini, harus ekstra menjaga kesehatannya. Yang ketiga adalah olah jiwa. Nah, banyak sekali atau ada beberapa mungkin kasus dulu ya, seorang motivator yang saya lihat, motivator kan tidak layaknya dia juga mungkin ada kaitannya dengan trainer karena sama-sama memberikan materi. Tapi jiwanya tidak diolah, ya, begitupun rasanya. Sehingga apa? Pada saat ada peserta yang menjengkelkan, yang bikin kesal, akhirnya emosinya terbawa, ya, terbawa dengan keadaan pesertanya. Akhirnya apa? Pak, ditampar itu pesertanya saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Reputasi atau nama baik dari motivator tersebut jelek atau trainer sekalipun ya. Yang terakhir adalah olah gaya. Nah, olah gaya maksudnya apa? Jadi trainer jangan kaku Bapak Ibu ya. Jadi instruktur jangan kaku. Contoh, pada saat peserta kita safety, pada saat peserta kita orang kesehatan, pada saat peserta kita anak remaja, kita harus mirroring. Teknik mirroring inilah yang akan menentukan bagaimana kita akan bergaya ala kita yang dapat memang masuk ke jiwa atau ke suasana peserta kita. Ya, itu yang tips dari saya. Kemudian setelah kita tahu tadi masalah kompetensi trainernya, kemudian juga jangan lupa pada saat membawakan materi, ya materi di stage-nya atau di panggungnya ini, yang pertama lakukan pembukaan yang powerful. Pembukaan yang powerful ini atau yang menarik bisa dengan humor, bisa dengan ajakan untuk ice breaking, bisa dengan suatu sapaan yang semangat seperti pada ini kalau di media tama ya, semangat pagi gitu. Nah, pagi pagi pagi. Nah, itu keren banget. Jadi si peserta itu akan terbawa gitu ya, jiwanya semangat atau tidaknya. Nah, yang kedua adalah menguasai
menguasai dan menikmati materi yang dibawakan. Materi yang ada di slide ini hanyalah poin-poin saja. Jangan sampai menjadi seorang trainer hanya terfokus ke materi atau ke slide yang disampaikan. Kecuali memang ada misalkan ada grafik, ada data berupa angka, itu kan memang mau nggak mau harus tercantum di slide ya. Tapi kan tidak semua yang informasi yang mau disampaikan itu ada di slide. Itu maksud saya. Kemudian bersahabat dengan lingkungan, termasuk peserta dan tempat acara. Tips dari saya adalah sebelum memulai acara kalau bisa berhubungan komunikasi dengan peserta Anda ya. Jadi misalkan sapa sampling 1 sampai 3 lah cukup gitu ya. Say hi gitu ya. Oh, Bapak dari mana? Kemudian Ibu peserta hari ini ngobrol aja. Itu akan mengurangi tingkat gugup atau tidak percaya diri pada saat tampil pertama kali di panggung atau di tempat pelatihan Bapak dan Ibu ya. Kemudian hidup dalam pembawaan materi. Hidup di sini adalah tidak kaku, kemudian masa sih mukanya nggak ada senyum-senyumnya gitu ya. Mana intonasi pada saat memang harus tinggi, mana pada saat intonasi pada saat memberikan muhasabah atau closing. Adakan humor kalau bisa, games atau ice breaking supaya apa? Suasana pelatihannya itu lebih powerful, kemudian lebih lively, lebih hidup ya, dan tentunya lebih ceria. Baik. Yang terakhir adalah simpulkan kegiatan pelatihan dan tentunya setelah disimpulkan tutup dengan penutupan yang berkesan. Entah itu meminta berdoa bersama, entah itu dengan pantun, misalkan ya, burung cenderawasih terbangnya tinggi, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Saya Apotekar Walid Ardiansah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hanya contoh saja. Silakan dikemas sedemikian rupa ala Bapak dan Ibu sendiri ya. Nah, itu masalah materi. Terakhir adalah tentang evaluasi dan monitoring pelatihan. Sekarang itu udah nggak zaman kayaknya ya memberikan evaluasi dengan form, meskipun masih ada yang memberikan form evaluasi. Sekarang itu sudah menggunakan sesuatu yang berbau digital ya. Digital baik itu menggunakan Bitly, Google Form dan sejenisnya. Nah, kenapa? Selain tadi efektivitas pada saat menganalisa kebutuhan training, juga menghemat biaya mulai dari kertas dan lain-lain. Nah, ada 3 yang mau saya sharing pada saat evaluasi dan monitoring pelatihan. Yang pertama adalah proofing, simpulkan kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi jangan lupa untuk menyimpulkan materi dari awal sampai akhir, intinya saja. Tujuannya buat apa? Supaya peserta yang tadinya misalkan terpukau di sesi yang bagian tengahnya, yang bagian pertamanya ingat kembali gitu ya, itu tujuannya. Yang kedua adalah improving, ya, perbaikan untuk training selanjutnya. Jadi kalau misalkan hari ini ada peserta yang komplain, ada peserta yang merasa tidak terpuaskan, diberikan note atau catatan. Apakah tidak puasnya itu karena sisi penyampaian Bapak Ibu kurang menarik, ataukah dari sisi pelayanannya juga kurang responsif, atau dari sisi fasilitasnya kurang support, itu juga bisa. Atau yang ketiga ada bahan sebagai pembelajaran atau learning untuk kedepannya. Ya, jadi misalkan hari ini saya datang tidak tepat waktu, pesertanya sudah ngumpul semua. Akhirnya apa? Materi yang sudah disetting sedemikian rupa itu jadi buyar. Ya, bukan buyar secara gagal total, tapi tidak efektif pada saat disampaikan. Ya, jadi itu pesan dari saya. Dan ini quote dari saya yang terakhir untuk Bapak dan Ibu di safety ya, di safety. Menjadi seorang trainer memang bukan pilihan, tapi jadikanlah itu passion Anda sebagai lahan untuk menebar kebaikan. Ya, jadilah trainer yang bermanfaat dan berkah untuk pesertanya. Lakukan dengan hati yang ikhlas dan tulus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya kembalikan ke moderator atau host. Terima kasih. Terima kasih Pak Walid Ardiansah untuk materi yang udah diberikan. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke sesi kedua ya. Sebelumnya terima kasih atas presentasinya Pak Walid, sangat menarik sekali topiknya. Berikutnya di sesi kedua, pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A dari teman-teman semua. Namun sebelumnya ada informasi penting untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, sebentar saya akan tampilkan slide-nya.
Oke, beberapa informasi ya terkait dengan informasi pentingnya adalah Mika Pro sekarang sudah tersedia di Play Store dan App Store. Nah, jadi untuk manfaatnya sendiri, Bapak Ibu sekalian, itu ada e-sertifikat. Jadi nanti bisa akses e-sertifikatnya di Mika Pro, kemudian e-modul, e-regulasi, CV online, video-video K3 sampai dengan shopping K3 semuanya ada di uh, Mika Pro. Nah, kemudian kita masuk ke channel YouTube Muhammad Kacideni. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketinggalan materi dan lain-lain, jangan khawatir karena semuanya sudah kita masukkan ke dalam YouTube Kacideni. Jadi yang belum masuk ke YouTube Kacideni silahkan untuk lihat-lihat channelnya, kemudian jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share jika bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya kita ada pelatihan ya Bapak Ibu sekalian. Untuk ahli K3 umum nanti di bulan Mei ada di tanggal 22 Mei sampai dengan 8 Juni 2021. Yang belum ikut ahli K3 umum silahkan nanti untuk mengikuti trainingnya di tanggal tersebut. Kemudian ada auditor SMK 3 di tanggal 24 sampai 31 Mei 2021. Ada ahli K3 listrik di tanggal 27 Mei sampai dengan 15 Juni 2021 selama 17 hari ya. Kemudian ada teknisi K3 listrik di tanggal 28 sampai 5 Juni 2021. Metodenya blended training. Kemudian ada ahli muda K3 konstruksi. Ini online ya, full online. Jadi nanti observasinya bisa dilakukan di project masing-masing. Tanggal 28 Mei sampai 5 Juni 2021. Nah, untuk harga khusus Juni 2021 nanti ada paket ya dengan sertifikat BNSP melalui LSP K3 Konstruksi. Jadi training tersebut nanti langsung dapat 2 sertifikat dari BNSP dan juga dari Kemenaker. Nah, kemudian untuk supervisor perancah ada di tanggal 29 sampai 5 Juni 2021. Terus ada petugas tanggap darurat, petugas P3K 28 sampai 3 Juni 2021. Dan ada petugas damkar kelas D tanggal 22 sampai 27 Mei 2021. Dan ini kita ada operator forklift sekarang ya untuk kelas 2 tanggal 2 sampai dengan 5 Juni 2021. Oke, untuk kontak personnya nanti buat pelatihan-pelatihan Bapak Ibu sekalian bisa langsung hubungi saya Ridwan di 0813 777 08508. Kemudian jangan lupa untuk masuk ke Instagram Media Tama @mediatama dan Facebook Tama Media Tama Sertifikasi. Untuk YouTube-nya masuk ke Kak Deni dan kita ada akun TikTok-nya juga atas nama Kak Deni. Dan untuk websitenya ada di www.mediatama.co.id. Nah, buat teman-teman yang ingin memiliki jaket Boomers ya seharga 375.000, syaratnya nanti satu sudah terinstall Mika Pro Platinum, 2 share sebanyak-banyaknya link YouTube Kak Deni ke Facebook, LinkedIn dan Instagram. Kemudian yang ketiga follow dan like sebanyak-banyaknya video TikTok Kak Deni. Nah, setiap minggu kita akan tentukan pemenangnya. Biasanya setiap hari Jumat ya. Atau hari Minggu. Nah, kemudian untuk teman-teman kita yang udah dapat jaket Boomers, salah satunya Pak Walid ya udah dapat ya Pak jaket Boombersnya. Jadi slogannya jaket gaul pilot Boomers Media Tama, jaketnya praktisi K3 Indonesia. Oke, untuk selanjutnya, baiklah, saya akan pilih pertanyaan yang relevan dengan topik hari ini. Bagi pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik, kami akan hold dulu. Mohon maaf, pertanyaan pertama di sini yang sudah masuk, coba kita cek dulu. Nah, ini pertanyaan pertama nih, Pak Walid.
Izin bertanya Pak, apabila suatu perusahaan menunjuk seseorang untuk menjadi seorang trainer yang bukan job desk-nya dan belum memiliki kompetensi menjadi seorang trainer, bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Silakan Mas Walid untuk dijawab. Baik, saya langsung jawab. Saran dari saya adalah diterima dulu. Diterima dalam artian orang bisa karena terbiasa, ya. Itu merupakan opportunity atau peluang pada saat kita diberikan kepercayaan atau trust dari perusahaan. Saya menerapkan pada diri saya sendiri waktu itu saya sebagai seorang apoteker, di mana sekarang saya mendalami di bidang training soft skill dan development. Memang tidak akan langsung terlihat kita menjadi seorang yang pandai di bidangnya, lihai di bidangnya, gitu ya, kompeten di bidangnya. Tapi momen tersebutlah menjadikan momen pertama kita diberikan kepercayaan untuk belajar, ya, belajar dan mendalami bidang tersebut. Jangan lupa discuss dengan perusahaannya bahwa Bapak atau Ibu yang bertanya tadi belum kompeten di bidangnya, tapi akan berusaha belajar materinya dan siap untuk memberikan versi terbaiknya pada saat menjadi seorang trainer atau instruktur di perusahaannya. Itu. Jadi nanti levelnya mungkin dari basic dulu, dari awareness basic sampai ke advance dan expert. Itu Pak Ridwan. Oke, terima kasih. Nah, itu ya Pak Sinar Simbolon terkait dengan jawabannya. Jadi harus dibiasakan ya berarti ya Pak Walid ya. Iya, harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan mana bisa nanti ya. Nunggu sampai expert dikatakan orang itu dilihat dari kebiasaan gitu. Kemudian ini dari Revi Satria. Oke, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ya untuk mengajukan pertanyaannya di Q&A. Oke, kemudian dari Pak Revi Satria Putra, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau bertanya, untuk mengembangkan kemampuan menjadi trainer, apakah ada jurusan kuliah yang rekomen atau bisa dengan sering mengikuti training saja? Terima kasih. Silakan Pak Walid. Oke, baik. Kalau saran dari sepengetahuan saya, belum ada kuliah yang memang menjurus untuk khusus instruktur atau trainer ya. Tapi kalau ada, saya mohon maaf, karena selama ini saya terbentuk menjadi seorang trainer dari pelatihan-pelatihan, dari komunitas, dan juga dari expertise saya setiap saat ada kesempatan mengajar, ya saya mengajar gitu ya, tentunya di bidang yang memang satu sesuai dengan passion saya, yang kedua yang memang saya bisa dalami materi itu. Jadi tips dari saya adalah cari pelatihan yang mendukung, kedua juga bangun habitnya atau kebiasaannya dalam pelatihan, dalam mengajar, yang ketiga temukan mentor atau coach yang bisa membranding kita sebagai seorang trainer, sehingga nanti kita akan terbentuk menjadi seorang trainer yang verified atau yang kompeten. Itu. Oke, itu ya Pak Revi Satria, jadi cukup jelas sekali untuk jawaban dari Pak Walid. Nah, kemudian kita lanjut ke Pak Yusuf Wibowo. Di perusahaan saya bekerja untuk trainer diambilkan dari asesmen dan manajer terkait dengan materinya. Karena dalam skala kompetensinya, level tersebut wajib bisa menyampaikan materi. Sering dalam penyampaiannya kaku dan membuat trainee tidak paham. Mungkin ada saran masukan buat kami. Silakan Pak Walid. Baik, ini masukannya yang pertama adalah tetap keep improving. Ya, improving di sini bukan berarti dia seorang asisten manajer, seorang manajer atau seorang assessment. Bukan berarti sudah dijamin materinya sudah bagus sehingga apa trainingnya tadi akan menerima informasi dengan feedback yang bagus juga, itu belum tentu. Salah satunya adalah kita harus memahami TNA-nya tadi, training need analysis-nya. Di sana kan sudah bisa ketahuan tuh Pak ya bagaimana kebutuhan pesertanya. Kemudian level pesertanya itu siapa, sehingga apa? Pelatihan yang akan dibuat akan didesain sedemikian rupa sehingga kelasnya itu tidak akan boring ya. Games apa yang dibutuhkan, kemudian reward apa yang diberikan, materinya mau dikonsep seperti apa, durasinya berapa jam, dan juga tentunya pembawaan si pemateri atau si trainernya juga harus terus dilatih dari sisi komunikasinya. Ya, komunikasi itu kan salah satunya adalah ilmu public speaking, sehingga apa? Bisa menempatkan informasinya itu di bagian mana pada saat memang pesertanya terlihat jenuh, pada saat di mana pesertanya itu memang terlihatnya itu antusias. Nah, itu perlu di-improve lagi ya sisi ilmu komunikasinya dan perdalam lagi konsep TNA-nya.
Itu Pak Ridwan, silakan. Nah itu ya Pak Yusuf sudah dijawab oleh Pak Walid. Untuk selanjutnya kita ada pertanyaan dari Pak Nurkandi, maaf. Izin bertanya, apakah seorang HSE di perusahaan wajib mengambil sertifikat TOT untuk memberikan training safety kepada karyawan? Dan adakah kewajiban perusahaan memberikan kesempatan karyawan untuk mengikuti pelatihan training of trainer semisal AK3U yang pesertanya ada yang umum dan rekomend perusahaan? Terima kasih. Ini Mas Walid, silakan dijawab. Kalau ini terkait praktisi ya, mungkin bisa dibantu oleh pihak media Tama. Nanti saya akan jawab dulu secara umum ya. Nanti untuk lebih spesifikasinya dibantu jawabannya ditambahkan oleh pihak media Tama. Nah, jadi kalau TOT ini merupakan skill yang general ya. General dalam artian tadi memahami konsep TNA, memahami cara kita berkomunikasi, memahami peserta kita. Itu memang diharuskan memiliki sertifikat yang general untuk seorang instruktur atau seorang trainer. Sehingga apa? Tidak asal ngajar, tidak asal bikin materi, dan tidak asal menyampaikan materi. Sehingga apa? Untuk segmentasi pesertanya, segmentasi materi itu bisa tersampaikan, supaya gap yang terjadi antara trainee dengan trainernya itu sangat sedikit, ya, sangat dekat, tidak berjauhan, sehingga informasi yang disampaikan itu lebih mudah diterima. Nah, itu sangat efektif pada saat penyampaian materi oleh seorang trainer atau instruktur. Untuk lebih detailnya terkait dengan AK3U dan lain-lain, silakan dibantu oleh Pak Dini. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Walid. Jadi gini Pak Nurkandi, kalau di dalam SMK 3 PP 50 tahun 2012 itu ada di lampiran 2, jika perusahaan yang mengimplementasikan SMK 3 dengan 166 kriteria atau tingkat lanjutan, yang mana di dalam implementasi SMK 3 tersebut ada kegiatan mentraining orang atau mentraining di internal perusahaan, khusus di kriteria elemen 12 itu ada di dalamnya diwajibkan seorang instruktur ya harus memiliki kompeten ya, petugas yang berkompeten tertulis di sana. Nah, petugas yang berkompeten sini ada tulisannya lagi sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, kalau kita ngomongin soal peraturan perundangan yang mengatur mengenai train of trainer untuk di internal perusahaan itu wajib dari BNSP. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu semua bekerja di sebuah PJ K3 ya, perusahaan jasa K3 yang memberikan pelatihan yang bersertifikasi Kemenaker ya, itu TOT-nya lain. TOT-nya dari Kemenaker melalui ALP K3I untuk pelatihannya ya. Dia tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan sekali ada pelatihannya di Bogor. Nah, sebenarnya ininya hampir sama ya. Materinya hampir sama. Cuma di TOT Kemenaker itu mereka lebih memfokuskan terhadap regulasi-regulasi apa saja yang akan disampaikan pada saat memberikan pelatihan, khususnya misalkan pelatihan AK3 umum. Berarti regulasi apa saja yang akan dipakai di AK3 umum. Ketika dia mau jadi instruktur di pelatihan damkar, misalkan ya, dia harus mengetahui regulasi-regulasi apa saja yang ada di petugas peran kebakaran, atau misalkan ahli K3 spesialis kebakaran. Atau juga misalkan dia menjadi seorang instruktur untuk listrik. Nah, dia harus punya kemampuan teknis di bidang kelistrikan, ya, dan dia harus memberikan materi juga, ada regulasi terkait dengan listrik. Jadi, tipsnya adalah kalau Bapak Ibu semua pengen jadi instruktur yang bersertifikat, kita bersertifikatnya di mana dulu? Kalau mau mengajar ahli K3 umum, ikut sertifikasinya di Kemenaker RI, ya. Nanti Bapak Ibu semua bisa ngajar di PJK 3 seperti di Media Tama atau PJK 3 lain. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan di internal perusahaan, bukan untuk di eksternal, cukup untuk sertifikasi dari BNSP saja. Nama pelatihannya sama, Train of Trainer. Itu aja. Mas Walid, Pak Walid, silakan dilanjutkan kembali, Mas Iwan. Terima kasih Pak Denny. Mas Walid mau ditambahin lagi? Cukup ya? Untuk
teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya untuk mengajukan pertanyaannya di tombol Q&A yang ada di bawah layar. Di situ ada tulisan Q&A, silakan nanti ajukan pertanyaan. Nah, kemudian di sini ada satu pertanyaan lagi nih dari Gaby Octavin Gultom. Selamat pagi Pak, mau bertanya, jika sudah tersertifikasi TOT BNSP, apa yang harus dilakukan setelahnya? Atau manfaat setelah mendapat sertifikat TOT Pak? Dan apakah jika sudah tersertifikasi TOT BNSP, apakah bisa mengeluarkan sertifikat untuk peserta training, baik internal maupun eksternal Pak? Mohon penjelasannya Pak Walid, silakan. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Manfaat dari kita tersertifikasi BNSP pastinya adalah kita diakui oleh negara ya dengan standar Asia Tenggara, di mana kita kompeten sebagai seorang instruktur atau seorang pelatih ataupun trainer. Ya, itu manfaat kita secara pribadi, pengakuan lah ibaratnya ya. Kita nggak mungkin dikatakan jurusan listrik kalau nggak punya ijazah listrik, misalkan ya, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah kalau sudah mendapatkan sertifikatnya, selain memang kita pengakuan, yang kedua dalami kompetensinya lebih detail lagi ya. Dalami di sini adalah misalkan Bapak Ibu bidangnya di K3U atau misalkan seperti saya di bidang self development. Saya akan terus belajar improve, bahkan misalkan di sebulan sekali atau setahun sekali, tidak hanya di Indonesia, saya belajar keluar. Nah, itu yang saya dalami. Kenapa? Karena tidak hanya knowledge-nya, tapi skill-nya pun saya asah gitu. Sehingga apa? Kita bisa menjadi seorang yang trainer yang benar-benar kompeten dan verified gitu ya, mulai dari pengakuan dan isinya juga memang matang gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sudah misalkan punya sertifikat trainer tadi TOT dari BNSP, apakah bisa mengeluarkan sertifikat? Ini tentunya harus kerjasama dengan lembaga resmi di Indonesia ya, dengan LSP, dengan TUK atau PJK3 mungkinnya kalau safety. Tentunya berdasarkan skema yang pernah kita pilih ya. Kalau di BNSP itu kan ada skema 3, skema 4, 5, 6. Itu yang menentukan seberapa tingkatan level kita sebagai seorang instruktur. Mulai dari instruktur tatap muka, mulai dari instruktur asisten junior, asisten trainer, bahkan master trainer dan senior trainer. Nah, itu akan menentukan level berapa yang kita ambil sehingga apa? Kita bisa mengajar minimal di bawah level kita. Nanti kita kerjasama dengan instansi yang resmi di Indonesia sehingga sertifikatnya yang mengeluarkan adalah instansi tersebut. Itu ya. Jadi bukan sendiri dan tidak ada perusahaannya, itu tidak boleh. Tetap harus kita induk ke instansi atau perusahaan yang resmi di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Walid atas jawabannya. Jadi itu ya untuk Pak Gaby atau Bu Gaby nih untuk Gaby Octavin Gultom. Jadi pertanyaannya sudah habis. Kita mungkin langsung lanjut aja nih ke session 3. Jadi untuk session 3 di sini untuk session 3 bagi yang ingin bertanya langsung dengan pembicara silakan klik tombol raise hand ya yang ada di layar PC atau HP Bapak Ibu semuanya. Kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan pembicara. Oke, ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan untuk diklik tombol raise hand-nya ya. Ada di bawah itu ada tombol tangan. Jadi nanti silakan untuk ditekan tombol raise hand-nya. Oke, Bapak Ibu semua, kita sudah masuk ke session ketiga. Mas Ridwan silakan. Oke, sudah absennya udah ya. Oke, Bapak Ibu semua, ini materi memang basic banget ya mengenai train of trainer. Jadi waktu kita kayaknya masih panjang banget nih Pak Walid ya. Iya, Oke. betul. Karena kalau kita ada di advance, Pak Denny, kita kan harus paham tools untuk training juga gitu ya, form training dan lain-lain. Jadi mungkin kita galinya di sini dari sesi tanya jawab aja dulu ya. Nanti lanjut ke advance-nya, silakan ikut acara di media Tama ya. Tanya jawabnya kayaknya belum ada nih Pak Walid ya. Saya aja nih yang bertanya nih. Pak Walid, bagaimana supaya kalau ini pertanyaan sebenarnya gampang ya, tapi sering banget terjadi di lapangan gitu ya. Bagaimana cara memulai berbicara di depan umum sehingga teman-teman yang ada di lapangan itu, khususnya teman-teman yang memberikan pengarahan terhadap
K3 seperti pada saat safety talk, toolbox meeting, safety morning talk, ataupun rapat-rapat K3 ataupun rapat safety induction, itu kita itu pede, nggak gugup, ya, terus nggak gemeteran gitu ya, nggak keringetan. Itu tipsnya itu gimana Pak Walid? Mungkin bisa diinfokan sekali lagi supaya teman-teman ini bisa yakin gitu loh. Kalau misalkan ada video, boleh disetel videonya kalau ada video Pak Walid, silakan. Oke, videonya nggak ada Pak Denny ya, saya langsung aja. Ini kayaknya ngetes masa lalu nih, masa awal saya jadi pembicara kayaknya. Oke, baik. Ini sekedar sharing saja Bapak Ibu. Jadi itu betul banget yang dibilang sama Pak Denny ya, karena apa ya? Kita itu terbentuk karena berproses. Kita tidak akan terbentuk kalau tidak berproses. Contohnya tadi, gimana sih caranya kita berbicara di depan umum, di depan peserta kita supaya tidak gugup, tidak keringetan, tidak gemeteran. Masalah gugup, seseorang yang sudah profesional sekalipun, sudah ratusan tahun, puluhan tahun gitu ya, menjadi seorang trainer, gugup itu ada hal yang normal, manusiawi, pasti ada. Tapi bagaimana caranya kita switch dari gugup pada saat kita tampil pertama kali ya, pada saat di momen pertama, tapi tidak berkepanjangan. Nah, caranya adalah yang pertama, tips dari saya adalah sebelum tampil ke acara gitu ya, saya biasa pergi ke tempat yang dianggap kotor tapi bermanfaat bagi manusia. Apa itu? Toilet salah satunya ya. Jadi sebetulnya alam itu adalah ilmu besar atau guru besar buat kita. Tempat yang kotor tapi sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa buat kita. Tiap hari kita gunakan, tiap hari bermanfaat buat kita. Nah, kembali lagi ke tadi, saya mencoba untuk afirmasi diri. Afirmasi dirinya apa? Yang pertama saya tentu lihat cerminnya dulu gitu ya. Jadi gunakan teknik afirmasi diri, lihat berbicara dengan diri kita sendiri, antara diri kita sendiri, antara jiwa kita dan antara kita dengan Tuhan kita ya. Bagi yang muslim silakan berinteraksi dengan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat sebelum mengajar silakan berinteraksi dengan dirinya sendiri sehingga apa? Ngobrol di sana dengan batinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya memberikan materi Allah misalkan di kelas safety officer di Media Tama. Di sana yakinkan hatinya dan minta petunjuknya sehingga apa? Untuk dilapangkan. Dan kalau di muslim sudah ada doanya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lapangkan, luaskanlah hati saya dan lancarkan lidah saya. Doa itu tidak akan mungkin diciptakan kalau tidak ada tujuannya. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Jadi afirmasi. Yang kedua, niatkan tidak untuk mengajar, tidak untuk menjadi seorang dosen, seorang guru gitu ya, atau mengajari, tapi niatkan untuk sharing dan berbagi. Sehingga apa? Frekuensi Bapak dan Ibu akan sama dengan pesertanya. Baik itu pesertanya yang di bawah Bapak dan Ibu pendidikannya, maupun yang di atas Bapak dan Ibu. Niatkan untuk sharing, untuk berbagi, untuk sama-sama belajar. Kalau tahu ya kasih tahu pada saat training. Kalau nggak tahu ya belajar dari pesertanya. Sehingga apa? Kita akan menjadi orang yang humble, menjadi seorang trainer, dan akan terus keep learning, keep doing, and keep sharing. Yaitu yang ketiga adalah pasti setiap ilmu harus dipelajari dengan namanya proses belajar. Kalau mau lancar berbicara, tentunya harus ikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung skill kita pada saat berbicara. Salah satunya adalah skill komunikasi atau public speaking. Ya, saya terlahir dari kondisi ya introvert, di mana saya tidak suka berbicara dengan orang yang baru saya kenal, tidak suka berbicara di tempat yang ramai seperti itu. Tapi sangat bisa sekali orang yang karakter atau tipenya introvert switch atau pindah ke extrovert. Dengan cara seperti apa? Kembangkan potensinya, cari komunitas yang positif, cari mentor yang tahu tentang potensi kita, dan cari pelatihan-pelatihan yang mendukung skill atau kompetensi kita di bidang pelatihan public speaking tersebut. Yang terakhir adalah tetap latihan. Setiap ada kesempatan ambil. Seseorang yang sempurna itu berawal dari sesuatu yang biasa. Jadi jangan menuntut sesuatu yang expert terlebih dahulu kalau tidak merasakan susah payahnya dahulu ya. Jadi nanti akan bisa karena terbiasa. Itu Pak Denny tips dari saya selama ini. Terima kasih. Oke, Pak Walid, gimana kalau menghadapi orang yang lebih tua dari kita dan menganggap kita sebagai ya apa sih lu anak kencur ini gitu, ngasih pengarahan, ngasih materi tentang K3, gue udah puluhan tahun nih di sini nih. Nah, itu ngadapinnya gimana tuh, Pak? Baik, karena ini termasuk salah satu metode yang harus dipelajari oleh seorang trainer atau instruktur tadi ya, memahami tipe berdasarkan
sikap ya, atau berdasarkan sikap tadi ya, lebih senior dari kita, unwanted panelist atau misalkan hotshot dan lain-lain. Itu maksudnya apa? Pada saat ada peserta, ternyata pendidikan saya waktu itu S1 apoteker ya, S1 profesi. Dan pernah ada peserta saya, dua-duanya, dan itu pun saya mengajar di media Tama ya, ternyata. Itu pesertanya background-nya semuanya adalah prof, dan bahkan mereka adalah rektor dari salah satu universitas terkenal, saya sebut saja Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar. Apa yang saya di sana terapkan? Yang pertama adalah semenjak saya bertemu di awal dengan peserta saya, karena dari awal saya afirmasinya positif, dan saya lillah dalam artian ikhlas, pada saat saya tidak tahu, saya dikasih tahu sama peserta, sehingga pada saat ada sikap yang negatif dari peserta kita yang lebih senior, menganggap kita lebih junior, siapa sih lu ngajar di depan gitu ya, nggak pantas, nggak layak. Akhirnya apa? Saya akan terus menghargai, apresiat beliau, mulai dari kedatangannya, kesediaannya, dan saya membuka diri untuk belajar dari beliau, meskipun saya yang ngajar. Tapi bukan berarti materi yang saya sampaikan saya kurangi, saya nggak sampaikan, enggak. Saya jalankan seperti biasa saja. Tapi tips dari saya adalah kita tidak bisa menyenangkan semua orang, itu pasti ya. Tapi kita bisa untuk tidak menyakiti semua orang dengan lidah dan hati kita. Ya, jadi prinsipnya adalah do the best by yourself. Itu aja Pak Denny. Wajar lah kalau nggak ada orang yang nggak suka mah, itu masih wajar. Ya, wajar ya Pak ya. Apalagi kalau masa sekarang ini netizen tuh maha benar gitu ya. Kita aja ya. Tanpa ada netizen kita nggak bisa improve ya. Iya, Media Tama aja yang memberikan materi webinar gratis ini aja sering dijulitin ya. Saya sering menerima WA atau apa yang bilangnya, wah Media Tama ngerusak harga, dia bilang kayak gitu kan, karena PJK 3 lain kan berbayar gitu, sedangkan kita gratis gitu kan ya. Padahal kan niat kita kan hanya untuk berbagi di bulan puasa, dan hanya bulan puasa saja Media Tama mengadakan webinar secara gratis gitu loh. Setelah bulan puasa ya berbayar gitu kan. Oke. Nah, ada lagi nih yang sering. Nah, gimana silakan, Pak? Silakan Pak. Ya intinya saya coba ngasih feedback aja. Orang yang baik aja dikomenin, apalagi orang yang berbuat jahat ya. Iya. Iya, silakan lanjut Pak Denny, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Irfan Irianto. Silakan Pak Irfan. Ya, di unmute dulu Pak Irfan. Wah, ini senior nih. Kenapa Pak? Silakan Pak Irfan. Langsung lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Rudi. Bapak-bapak sekalian, ini cukup terinspirasi semua sebagai seorang trainer untuk menjadi trainer beneran gitu. Saya masih banyak belajar tentunya, karena saya juga sering ngasih materi, tapi saya nggak punya trainer sertifikat karena internal aja. Cuma satu pertanyaan aja nih yang supaya memudahkan saya, bagaimana kita menyusun PowerPoint kita supaya lebih praktis gitu. Kadang-kadang ini materi gue ini udah oke nggak sih ini kira-kira nih gitu kan susunannya. Saya spesialis di bidang lifting Pak gitu ya. Jadi kadang materi saya tuh kalau lihat di teman-teman kok beda-beda gitu ya. Saya ingin yang terbaik buat diri saya dan dibaca oleh orang juga enak gitu. Itu aja mungkin sistem pembuatan susunan PowerPoint kita supaya nyaman dibaca orang. Terima kasih. Oke, itu dari Pak Irfan ya. Pak Walid, mungkin ada PowerPoint Bapak yang terkait dengan pembuatan PowerPoint yang enak dilihat, mudah dipahami, dan dari kita instruktur pun kita sudah terstruktur apa saja yang harus kita bicarakan di depan umum. Mungkin kalau ada PowerPoint-nya dikasih lihat ke kita Pak Walid, atau ada tips-tipsnya yang diminta oleh Pak Irfan tadi, silakan Pak. Baik, kalau untuk PowerPoint-nya saya nggak bisa show sekarang karena memang itu biasanya ada kelas khusus di Training Center, yaitu High Impact Slide Presentation. Mulai dari cara pemilihan warna, pemilihan jenis huruf atau font, dan pemilihan ini ya background seperti apa. Nah, jadi tips dari saya adalah seorang trainer, betul ya, bukan hanya menguasai materi, bukan hanya menguasai dirinya sendiri, tapi menguasai cara mengindahkan materinya seperti apa, supaya orang tidak boring, sehingga orang tidak ngelihat, oh itu mah bacaan dari buku dipindahin ke PowerPoint.
namanya juga PowerPoint ya, kekuatan inti-intinya saja. Sehingga pada saat ada A, B, C, D, ya udah A, B, C, D, sehingga pemaparan selebihnya ada di handout. Handout dengan slide presentasi itu bisa sama, bisa berbeda. Handout biasanya lebih detail tentang informasi yang mau disampaikan, sedangkan slide presentasi hanya poin-poinnya saja. Cara pemilihannya adalah pasti harus kontras ya, jangan sampai background-nya putih, warnanya juga putih, atau abu-abu, itu kan tidak terlihat, minimal hitam. Kemudian jenis huruf, biasanya judul kan juga lebih besar ya, untuk hurufnya berapa gitu, misalnya 40, kemudian untuk subtopiknya di 20, biasa kayak gitu, dari besar 40, 20, sehingga jadi 12. Dan untuk jenis hurufnya, biasanya kan yang normal digunakan ada Calibri, ada Arial, kemudian ada Perdana, dan yang lainnya. Jadi disesuaikan, jangan sampai nanti jenis hurufnya ya ngeringkel-ringkel gitu, nggak kebaca, itu dijelasin apa sih gitu ya. Jadi orang udah bingung duluan sebelum dia memahami informasi yang disampaikan. Slide presentasinya, slide-nya sudah membingungkan, kemudian trainernya juga bingung cara membawakannya, apalagi dieja gitu ya. Dieja bacaan yang ada di slide presentasi itu sangat tidak recommended bagi seseorang trainer yang dikatakan kompeten di bidangnya. Maka dari itu perlu keep learning, salah satunya adalah belajar cara membuat slide presentasi yang menarik dan mudah dipahami. Itu secara umumnya. Saya kembalikan ke Pak Denny dan Pak Ridwan. Terima kasih. Oke, jadi gitu ya Pak Irfan ya. Jadi membuat PowerPoint itu adalah poin-poin penting yang disampaikan, yang ditampilkan di PowerPoint, bukan dari handout kita copy paste atau dari Word kita copy paste ke PowerPoint. Nah itu. Lalu tadi saya menangkap ada pemilihan huruf ya. Hurufnya itu minimal berapa Pak Walid? Kalau Tahoma kayak gitu. Biasanya kalau jenis hurufnya boleh digunakan hanya 2 saja ya standarnya, misalkan 1 Tahoma, 1 Perdana gitu ya. Nah itu bisa, atau 1 Arial, 1 Calibri. Nanti tinggal disesuaikan dari ukurannya saja, berapa dari size-nya. Kalau judul udah pasti lebih besar, tapi kalau jenisnya biasa saya menggunakan hanya 2, kalau maksimal paling hanya 3. Kalau mau 1 juga boleh. Yang penting terbaca jelas, lugas, dan intinya terapah gitu ya dari kata, dari jenis huruf itu. Itu sih Pak. Oke, tipsnya juga tambahan dari saya. Jadi Bapak Ibu semua, saya juga udah sering banget ikut TOT ya, mau itu TOT BNSP, TOT Kemenaker, TOT-nya Kementerian PUPR ya. Saya punya sertifikasi TOT banyak banget Pak Walid ya. Mulai dari Kementerian PUPR, kalau Bapak Ibu semua mau ngajar di Kementerian PU harus ada tuh ya. Ngajar juga saya di Kemenaker, harus ada TOT dari Kemenaker. Ngajar juga di BNSP, harus punya TOT dari BNSP. Ya. Nah, itulah di Indonesia itu harus seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Harus, padahal materi isinya tuh sama. Nah, ketika kita membuat PowerPoint, Bapak Ibu semua, tambahan untuk Bapak Ibu semua, pastikan juga huruf itu tidak boleh terlalu kecil. Ya, kalau saya menggunakan, benar kata Pak Walid, saya menggunakan Tahoma, jenis satu huruf aja, yaitu Tahoma, tingginya 20 ya ukurannya ya. Tidak boleh lebih kecil dari 20. Ya, itu yang menjadi harus jadi perhatian. Lalu di slide itu kalau bisa ada ruangan ya Pak Walid ya, ruangan sisa berapa persen Pak Walid? Jadi tidak boleh penuh dalam slide itu, penuh semua dengan kata-kata. Ya, itu nggak boleh, harusnya disisain 20% dari slide itu sendiri. Nah, itu memberikan dampak bagi otak kita, itu tidak ada ruang untuk berpikir. Nah, itu secara psikologis kalau kita membuat PowerPoint. Tadi saya juga menangkap Pak Walid bilangnya warna. Ya, usahakan warna di PowerPoint itu tidak terlalu rame gitu ya. Kalau saya menggunakan maksimal 2 warna saja atau polos saja, 1 warna putih gitu ya. Karena otak kita juga ketika melihat PowerPoint kalau menggunakan warna terlalu banyak, otak kita itu mikirnya itu jadi puyeng gitu. Nah, itu kan jadi teman-teman semua pemilihan slide tadi yang kata Pak Walid tadi, slide impact-nya tadi ya, itu salah satunya ya, ada space lagi. Itu ya Pak Irfan ya. Dan yang paling penting adalah Pak Irfan menguasai materi kata Pak Walid tadi. Percuma kalau seorang instruktur ngajar tapi hanya membaca slide saja, tapi tidak menjelaskan poin-poin penting di dalam slide itu. Cuman membaca slide saja itu bukan seorang instruktur kalau hanya membaca slide aja. Ya anak kecil juga, ya anak SD yang bisa baca juga bisa ngajar kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah instruktur
Tadi menguasai materinya, yang kedua mempunyai jam terbang, kata Pak Walid tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua pengen jadi instruktur ya, apalagi instruktur yang bersertifikasi Kemenaker ya, pertama adalah jangan mentargetkan rupiah dulu. Ini curhat juga ya Pak Walid ya. Ada beberapa instruktur yang saya belum kenal beliau, ya kan? Saya belum pernah kenal atau dengar dia ngajar, tiba-tiba karena kita lagi butuh instruktur, direkomendasikan si orang tersebut. Lalu orang tersebut mentarif harga. Sekian, Pak. Seperti itu. Saya dan tim saya kaget gitu. Ini kok kayak gini banget ya, saya bilang kayak gitu ya. Udah ganti aja, jangan dia. Saya bilang kayak gitu. Jadi itu ya tipsnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen jadi instruktur yang dikenal publik, kayak saya dulu. Ya, resign 2013 saya ngajar hampir di semua PJK 3 ya. Saya nggak mentarifkan diri saya berapa. Saya paling ditanya, "Pak ini berapa honornya?" Ya terserah Bapak seikhlasnya. Saya bilang kayak gitu. Atau di kampus-kampus meminta saya untuk ngajar, misalkan ngasih kuliah umum gitu kan. Seminar. Ditanya, "Berapa Pak Denny?" Saya bilang, "Terserah Anda lah. Ada, ayo, enggak juga nggak apa-apa." Saya bilang, "Saya ikhlas kok." Tapi dalam diri saya, Pak Walid ya, yang saya targetkan apa? Jam terbang saya gitu loh. Ketika saya sudah ngajar sini dengan banyak jam terbang, itu akan membiasakan kita, akan menarik law of attraction kata orang ya, hukum alam tadi, supaya orang tahu kita dan kita dikejar oleh rezeki juga. Jadi anggap saja ketika kita ngajar dengan honor sekian, walaupun kecil, anggap aja itu tabungan kita nanti untuk mendapatkan honor yang lebih besar lagi. Nah, itu tipsnya juga. Ya, jadi kalau mau jadi instruktur, jangan langsung berfokus kepada duit. Gitu ya, Pak Walid ya, tipsnya ya. Mungkin Pak Walid bisa sharing juga pertama kali Pak Walid terjun menjadi instruktur itu seperti apa? Ada honornya nggak? Silakan Pak Walid. Aduh, ini kayaknya bongkar-bongkar rahasia ya, nggak apa-apa ya. Tujuannya untuk sharing dan memotivasi supaya memberikan inspirasi bagi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin menggeluti bidang trainer atau instruktur. Betul banget, absolutely 100% dari Pak Denny tadi ya. Jadi kalau misalkan tujuannya di awal sudah materialistis, ya bukan berarti tidak harus dibayar dengan yang bentuknya uang, bukan. Tapi dari awal yang namanya orang berkarakter dengan orang bernilai itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin jadi seorang trainer yang berkarakter, bernilai, maka dari awal maka materi itu bukanlah yang poin utama. Saya dari awal dari tahun 2008 mulai mengajar di SMK karena background saya dulu masih pegang di farmasi ya, di apoteker, penyuluhan obat. Tapi saya menempatkan saya sebagai seorang motivator, seorang trainer gitu ya, itu hanya dibayar untuk kelas yang 300 peserta SMK yang mau lulus waktu itu ya, diberikan ucapan say thanks, terima kasih Pak Walid, mereka sangat bahagia, mereka sangat terinspirasi, dan saya dibekali hanya dengan 1 kotak nasi padang. Ya, itu untuk mengajar 300 peserta dalam durasi 3 jam. Dan itu luar biasa, luar biasanya itu di sana dari awal saya sudah merasa bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena saya diberikan ruang atau kesempatan untuk saya tampil gitu ya, tampil mengasah kemampuan saya, menunjukkan bahwa saya bisa. Kenapa? Kalau dari awal saya sudah menentukan target dan saya juga belum dikenal sama orang, dan orang juga belum mengakui masalah skill saya, kompetensi saya, ya orang juga udah kabur duluan gitu ya. Kecuali kita sudah booming di mana-mana gitu ya, wah kemudian target jam terbang kita itu udah nggak kehitung lagi deh. Tiap orang yang ikut seminar kita itu pasti goalnya itu lulusannya itu keren-keren. Pasti orang akan nanya gini, tanpa harus diundang gitu ya, Pak maaf per jamnya berapa ya? Dan itu yang saya rasakan sekarang gitu ya. Ada kampus, ada instansi yang sudah berkata masalah nilai gitu ya, berapa sih per jamnya honornya, berapa per hari. Itu wajar, kita punya standarnya. Tapi kalau misalkan ada instansi, maaf kayak sekolah gitu ya, Pak Walid boleh nggak minta isi di sini, tapi budget saya hanya kecil, itu saya yang saya utamakan adalah gimana caranya saya bermanfaat untuk adik-adik kelas saya, gimana saya bermanfaat untuk adik-adik yang memang mau membutuhkan inspirasi dari saya, itu yang saya utamakan. Kenapa? Karena saya berpikir ya, menjadi seorang trainer itu bukan hanya sekedar gajinya gede, bukan hanya sekedar profesi yang diimpikan oleh semua orang, bukan.
tapi disitulah ladang saya untuk berbuat baik, menerapkan sesuatu yang manfaat. Karena saya tahu ya, pada saat kita memberikan sesuatu yang manfaat kepada peserta kita, dan itu sesuatu yang menginspirasi, itu akan menjadi doa buat kita. Karena kita tidak tahu dua tangan mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat kita berbuat baik. Itu prinsip saya sih Pak Denny. Jadi waktu akan menjawab kapan Anda bernilai menjadi seorang trainer yang kompeten dan bermanfaat. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu semua kalau mau jadi trainer ya, niatkan dari sekarang. Kayak saya dulu Bapak Ibu semua, ketika saya kerja di perusahaan, saya pengen jadi trainer, caranya gimana? Training lah. Ya kasih info, kasih sharing kepada internal perusahaan. Saya dulu mengajukan ke direktur perusahaan saya bilang, Pak, semua pekerja wajib ikut training saya, basic safety, ya saya bilang kayak gitu, minimal 3 hari. Dan itu di-approve oleh direktur saya dulu. Dan saya nggak minta honor sama direktur gitu loh. Cuman saya pengen mengasah skill saya. Kenapa? Ketika kita menjadi seorang trainer, seorang instruktur, kita dipaksa lagi untuk membaca ilmu yang akan kita sharing kepada peserta. Otomatis apa? Otomatis ilmu itu akan bertambah. Jadi semakin banyak kita memberikan ilmu, ya, semakin banyak kita sharing ilmu, semakin banyak juga kita akan dapat ilmu. Ya, itu prinsipnya. Jadi jangan pelit-pelit ilmu, ya. Jadi kalau ada orang meminta kita untuk bantuan, Pak, bisa nggak ngajar ini, Pak, bisa nggak ngajar itu. Ya, selama itu bisa meningkatkan skill kita, menambah jam terbang kita, ambil, gitu ya. Nah, mulailah dari sekarang, Bapak Ibu semua yang sudah kerja di perusahaan, coba usulkan ke perusahaannya, buat ya silabus untuk training internal di perusahaan. Nah, pada saat kita menjadi seorang trainer internal, disitulah kita akan melatih diri kita, dan kita akan melatih jam terbang kita. Beruntung misalkan ada yang melihat kita dan meminta kita untuk ngajar di perusahaan yang lain. Nah, itu yang saya lakukan dulu. Dan yang paling penting adalah membuka relasi seluas-luasnya, apalagi ini masa pandemi ini, kita dipermudah untuk memberikan training secara online seperti ini, ya setidaknya ada sedikit kemudahan ya Pak Walid ya, kalau kita online kayak gini ya, daripada yang tatap muka ya. Jadi lebih simpel gitu loh. Coba buka webinar-webinar gratis ya. Ini udah banyak banget nih teman-teman kita di K3 itu membuka webinar gratis. Nih kayaknya Pak Walid tanggal 8 udah ada jadwal lagi. Gitu ya Pak Walid ya. Oke, selanjutnya Pak Kiswantoro SM. Iya Pak Denny, dan gimana Pak Walid? Betul kata Pak Denny, dan harusnya saya mengisi itu di kemarin ya, bulan April ya Pak ya, karena saya kemarin ngisi di beberapa kota, jadi saya hanya sempat di hari ini kebetulan untuk media tawa. Dan itu syukur alhamdulillah ada waktu juga buat media tawa. Betul banget kata Pak Denny tadi ya, ilmu yang berkah dan bermanfaat. Oke, nanti Pak Walid ada juga di PJK 3 lain deh ya. Pantengin ya teman-teman semua ya, di tanggal 8 Mei. Oke, Pak Kiswantoro, silakan. Oke, Pak Kiswantoro, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih nih ya, kayaknya saya melihat senior di sini ya, instruktur ya. Saya juga kebetulan kadang disuruh sharing antara buat di teman-teman lapangan sama teman-teman kantor. Nah, saya yang mau tanyakan nih tentang bahasa nih. Antara kita penyampaian bahasa ke teman-teman lapangan dan teman-teman kantor kan mungkin ya, kalau kita menggunakan bahasa yang jaim ke lapangan mungkin mereka agak-agak gimana ya. Terus ke saran dari Bang Denny, Bang Walid tuh seperti apa? Terus tadi Pak Bang Walid, saya udah follow IG-nya. Tadi itu aja deh saya. Terima kasih. Oke. Jadi cara bahasa penyampaian terhadap tim manajemen ya, dalam hal ini orang yang kerja di kantor ya, dengan tim lapangan mungkin tekniknya akan sedikit berbeda ya, karena level dari pendidikan, level dari kebiasaan gitu kan. Contoh misalkan orang pekerja kita taruh di kantor, mungkin dia akan gelisah.
2 jam, 3 jam pertama mungkin dia akan concern. Tapi kalau udah lebih dari 2 jam, itu gelisah banget. Apalagi kalau dia pekerja lapangan, terus disuruh duduk di ruangan, ruangannya ber-AC, disuruh melihat PowerPoint, wah itu nggak akan lama bertahannya, ya. Beda juga dengan orang kantor, ya kan, orang kantor mungkin lebih concern ya untuk di ini, tapi bahasanya, ya itu bahasanya agak sedikit ditinggikan gitu levelnya. Nah itu tips-tipsnya gimana Pak Walid? Dari sisi bahasa, termasuk juga dari sisi berpakaian, ya cara berpakaian, penampilan, grooming untuk ngajar di hadapan para pekerja, dengan grooming untuk mengajar di hadapan para manajemen. Silakan Pak Walid. Berarti ini dengan kata lain ada 2 pertanyaan ya, satu tentang bahasa, satu tentang grooming dari Pak Denny. Baik, saya coba sharing yang pertanyaan pertama terkait dengan bahasa. Kalau bahasa itu pastinya yang pertama disesuaikan dengan siapa peserta kita ya. Misalkan saya seorang orang medis, kalau peserta saya dokter, saya akan berleluasa untuk berbicara dengan presentasi saya menggunakan bahasa medis sehingga apa? Tidak perlu penerjemahan, tidak perlu double definisi tentang medis tersebut. Tapi kalau misalkan peserta saya di umum, di luar ya, di eksternal, ternyata mereka umum, masyarakat umum. Nah, itu bisa 2 kemungkinan. Boleh menggunakan bahasa tertentu tapi diterjemahkan. Atau tidak menggunakan bahasa tertentu tapi bahasa yang mudah diserap oleh peserta kita atau trainee kita. Sehingga itu akan memudahkan penerapan atau feedback dari peserta pada saat menerima informasi kita. Jangan sampai materi yang sama, peserta yang berbeda disampaikan dengan cara yang sama. Itu sangat salah menurut saya ya. Jadi walaupun materinya sama, tapi pesertanya kan berbeda. Sampaikan dengan cara yang berbeda. Trainer yang hebat adalah membuat materi itu yang tadinya rumit untuk mereka menjadi simple, gitu ya. Simple untuk dipahami, simple untuk diduplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua masalah grooming. Nah, grooming tentunya akan menjadi sorotan bagi para peserta. Tentunya ini tidak lain adalah yang diperhatikan mulai dari pemilihan pakaian, pemilihan warna. Kemudian kalau cowok kan simple banget ya. Kalau misalkan cowok paling keren-kerennya kan hanya berdasi, berjas, itu udah keren banget. Nah, kalau sifatnya casual gitu ya, kalau pesertanya memang casual, kemudian non formal, ya silakan menggunakan pakaian yang casual juga. Tapi kalau keadaannya formal, ada direktur, ada staff, ada petinggi-petinggi, kan gunakan pakaian yang formal juga, minimal berjas, berdasi, dan rapi. Rambut dipomade, udah pakai parfum dan sejenisnya. Sehingga apa? Itulah bahasa tubuh yang disebut dengan non-verbal yang secara tidak langsung akan dinilai oleh peserta Bapak dan Ibu sebagai seorang instruktur atau trainer yang akan dinilai oleh peserta Anda saat itu. Itu tips dari saya Pak Denny. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi ketika kita memberikan materi di hadapan para direktur atau para manajemen, kita berpakaian rapi layaknya kita seperti mereka. Ya. Ada tipsnya juga nih Pak Walid. Dari saya dapat info juga. Kalau kita mau memberikan materi, ya berpakaianlah satu level di para peserta. Jadi supaya ada pembeda antara kita dengan peserta. Contoh, misalkan peserta menggunakan kemeja. Ya, ini di kantor ya. Usahakan kita jangan menggunakan kemeja lagi, kita lengkapi dengan jas. Ya. Atau misalkan peserta menggunakan jas, kita lengkapi lagi dengan dasi. Jadi gitu. Jadi harus satu level, ya. Termasuk juga ketika kita memberikan materi di hadapan para pekerja. Nah, jangan juga misalkan pekerja hanya menggunakan kaos, kita menggunakan jas. Diketawain nanti kita, ya. Gitu ya Pak Walid ya. Satu itu. Yang kedua, cara berbicara tadi benar kata Pak Walid ya, Bapak Ibu semua ya, berbicaranya kalau berbicara di hadapan para pekerja jangan menggunakan istilah-istilah yang pekerja itu tidak pernah dengar atau sulit mengartikannya. Jadi menggunakan istilah-istilah misalkan di K3 itu gunakan bahasa Indonesia. Ya, nggak usah lah pakai lost time injury. Apa itu lost time injury? Ya, harus dijelaskan itu. Ya. Apalagi accident, insiden, near miss. Nah, coba diartikan ke bahasa Indonesia. Ya. Dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi istilah-istilah yang bahasa Inggris yang teman-teman harus buat menjadi bahasa Indonesia. Nggak usah so-soan deh. Ya. Tujuan kita untuk sharing itu ilmu adalah supaya si pekerja itu paham tentang K3 yang akan kita sampaikan. Ya percuma kita menggunakan bahasa yang tinggi kalau nggak dimengerti. Yang kedua, kata Pak Walid tadi benar.
gunakan banyak video ya, banyak video ataupun menggunakan games itu untuk menarik perhatian para peserta sehingga peserta tidak jenuh gitu. Apalagi si pekerja. Pekerja itu lebih senang kalau ada peragaannya. Nah, itu ya kalau si peserta yang dari level pekerja ya. Tapi kalau manajemen ya kasih dia games yang membuat mereka berpikir gitu. Ya, supaya mereka aktif, jangan hanya satu arah saja. Ya. Nah, kebetulan di webinar ini kita buat menjadi satu arah tapi di session berikutnya kita buat dua arah supaya ada ketertiban juga. Nah, ini salah satu contohnya ya. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Oke. Silakan Bapak Ibu semua, ada pertanyaan lagi terkait dengan Train of Trainer kita hari ini ya. Materi ini tentang public speaking. Oke. Ada masuk pertanyaan itu? Di sini ada pertanyaan nih Pak dari Oke, silakan dibaca. Mohon izin Pak Walid mau bertanya bagaimana saat kita melakukan sesi tanya jawab nih, tetapi untuk materi yang ditanyakan kita belum memahami atau kita belum bisa menjawabnya. Adakah tips-tipsnya? Silakan. Oke, silakan Pak Walid. Kalau misalkan ada pertanyaan yang sulit atau tidak tahu kita jawabannya, apakah kita harus jujur atau kayak gimana? Silakan Pak Walid. Baik, ini berdasarkan pengalaman nih ya, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena kita menjadi seorang trainer bukan berarti kita orang paling hebat, orang paling tahu segalanya. Bisa jadi pesertanya lebih senior dari kita, ternyata dia lebih expert dari kita. Itu bisa jadi kalau menjadi seorang trainer yang eksternal ya, kecuali internal. Nah, kalau ada pertanyaan seperti tadi ya, ada pertanyaan dari senior kita dan kita tidak bisa jawab. Kenapa susahnya kita untuk membuka diri bahwa kita itu memang belum tahu saat itu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah berterima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, itu ucapkan terima kasih. Yang kedua adalah minta maaf. Mohon maaf bahwa pertanyaan tersebut belum bisa dijawab saat ini karena memang kita sebagai seorang trainer baru mendengar info itu atau baru tahu tentang hal itu. Jadi berterima kasih dan minta maaf. Ya, jadi tetap harus humble, mau belajar, jangan sampai kelihatan sok pintar, sehingga apa? Nggak tahu jawabannya, tapi ngarang-ngarang, ngada-ngada. Oh, setahu saya ini pasal ini, padahal itu salah. Sehingga itu yang bertanya kepada kita itu sebetulnya bukan orang yang nggak tahu, dia mungkin bisa jadi tipe atau karakternya adalah unwanted panelist. Maksudnya apa? Peserta ahli yang mau menguji kita. Nah, di sana kelihatan kita menjadi trainer yang humble kah? Atau trainer yang sok-sok tahu semuanya gitu, itu ketahuan banget di sana. Itu tips dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Kalau bisa minta jawaban dari peserta yang lain. Mungkin ada yang tahu peserta yang lain untuk pertanyaan ini, itu juga diperbolehkan. Itu Pak Denny. Oke, jadi artinya sebelum kita jawab ya, kita lempar dulu ke audiens. Nah, jadi kata Pak Wali tadi lempar dulu ke audiens. Oke, Bapak Ibu semua, dari pertanyaan Pak Bedu misalkan, teman-teman ada yang bisa memberikan jawaban dulu atau memberikan pendapatnya. Nah, mungkin seperti itu. Nanti biasanya dari beberapa orang yang akan menjawab itu kita bisa menyimpulkan. Nah, itu bisa menutupi kita juga, misalkan kita belum tahu atau mungkin kita lupa, kita tahu tapi kita lupa. Kadang seperti itu. Contoh misalkan saya sering ngajar SMK 3 itu banyak menggunakan regulasi. Karena terlalu banyak regulasi yang ada di kepala saya, kadang saya tahu itu regulasi itu, tapi saya nggak inget. Nah, ketika ada si peserta bilang ini Pak, oh ya langsung inget, langsung kepancing. Nah, itu juga bisa memicu kita juga untuk kalau nanti Bapak Ibu semua ada pertanyaan dari pekerja atau peserta yang belum bisa kita jawab. Oke, berikutnya, misalkan gini, Pak Walid. Ini ada pertanyaan nih Pak. Ya, itu dari Pak Bu Suci, Suciati. Oke, silakan Bu Suci. Halo, tutup. Nggak bisa diklik lagi. Udah keluar mungkin ya. Ya. Oh iya, udah keluar Pak. Oke, Bapak Ibu semua silakan gunakan raise hand ya untuk kita berbicara langsung dengan instruktur kita. Terus berikutnya Pak Walid. Misalkan ada peserta, pesertanya ini kayak songong sedikit lah ya, ibarat kata itu sebenarnya dia itu senior satu, dia ikut pelatihan itu hanya untuk ngambil sertifikat doang ya kan, terus orangnya itu
kalau kita ngomong apa kayak merasa kayak memandang sebelah mata kita gitu loh. Maksudnya apa sih lu gitu loh. Gue lebih senior dari lu gitu kan. Terus ketika kita aja berbicara kayaknya dia pengen apa ya? Pengen menjadi perhatian banget gitu loh. Nah, itu meminta kita memberikan apa gitu. Seolah-olah kita itu wah nggak ada artinya di mata dia. Nah, itu seperti apa itu Pak Walid untuk melakukan pendekatan terhadap orang yang memonopoli ataupun orang yang sok tahu atau orang yang memang dia di kelas itu dia pengen menjadi pusat perhatian gitu loh Pak. Silakan Pak Walid. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny. Ini juga termasuk salah satu tipe peserta yang pasti ditemui oleh Bapak dan Ibu kalau sudah bergelut di bidang training ya. Ini pasti ada dan nyata. Tips dari saya yang pertama adalah karena sudah merasa senior dan ilmunya itu pasti sudah nggak butuh lagi kan, hanya butuh sertifikat. Tips kita sebagai seorang trainer adalah yang pertama apresiasi beliau. Terima kasih untuk kehadirannya karena beliau sangat senior sekali di acara kita. Yang kedua adalah berikan ruangnya untuk berbagi dengan peserta yang lain. Misalkan pengalamannya atau mungkin ada sesuatu yang mau diberikan ke peserta PJK 3 saat ini itu sangat diperbolehkan atau direkomendasikan. Biasanya pada saat kita menghargai orang lain, kenapa dia bisa songong seperti itu? Karena ingin dihargai dari sisi emosionalnya ya. Nah, caranya kita sebagai seorang trainer supaya kita tetap stabil dalam penyampaian materi adalah kita menghargai dan memberi waktu atau ruang terhadap senior tersebut. Mungkin bisa dipanggil namanya, kemudian diminta ke depan, kemudian diapresiasi dan diberikan ruang atau waktu untuk sharing hanya beberapa menit saja. Itu akan lebih menghargai beliau dan beliau juga akan apresiasi terhadap juniornya yang sebagai trainer pada saat itu. Itu tips dari saya Pak Denny. Jadi intinya kita lakukan pendekatan gitu kan ya, ajak berbicara ketika break ya gitu kan. Berikan attention lebih ke dia, barulah dia bisa memberikan attention ke kita. Intinya gitu ya Pak Walid ya. Jadi kita harus menurunkan ego kita gitu ya. Ini juga Pak Syafruddin juga bercerita ini katanya kalau trainer yang disukai itu trainer yang memberikan ada seperti kuis di Kahoot ataupun ada games-games yang seru gitu ya. Terus katanya hendaknya instruktur membawa pointer yang bagus, yang tidak hanya dilengkapi dengan laser aja. Oh, ya. Ini tergantung instruktur juga ya, karena saya juga pertama kali jadi instruktur pointernya agak jelek gitu ya. Kalau sekarang kan pointer sudah bisa di zoom, dikecilin suara, ngegedein suara. Kalau zaman dulu mungkin kita cuma pointer doang ya gitu ya Pak Walid ya. Oke, ini ada masukan juga. Silakan Bapak Ibu semua terkait dengan public speaking atau training ini. Lalu Pak Walid, ketika kita mau jadi instruktur, persiapan apa saja yang mungkin ya sebelum kita mau masuk ke dalam ruangan itu ya, apa yang harus kita siapkan tuh Pak Walid? Ini mungkin mengulas tadi yang ada di PowerPoint. Apa yang harus kita siapkan sebelum kita masuk ke ruangan yang akan kita bawakan materi? Ya, silakan Pak Walid. Baik, ini dengan catatan semuanya sudah siap ya. Jadi sebelum masuk ke ruangan, kalau bisa sebagai seorang trainer atau instruktur itu harus datang lebih awal daripada pesertanya. Ya, on time sama dengan telat. Jadi kalau acara jam 1, kita datang jam 1 sama dengan kita itu telat gitu ya. On time itu adalah 1 atau 2 jam sebelum acara. Bahkan saya untuk di era pandemi ini sampai kemarin terakhir saya stop untuk offline training di daerah Medan, di Kota Medan. Itu merupakan kunjungan training saya yang ke-18 di tahun ini ya offline. Dan yang saya lakukan apa? Saya berangkat 1 hari bahkan 2 hari sebelum. Dilihat dari tingkat kesulitan trainingnya seperti apa. Kalau misalkan sebelum memasuki ruangan, pastikan semua tools, semua ruangan kita sudah tahu, sudah paham kemana kita akan jalan, tools apa atau perlengkapan media bahan apa yang akan kita gunakan, tipe mic-nya seperti apa, frekuensi mic-nya dengan speaker-nya seperti apa, ruangannya kapasitas berapa, bentuk apa, sehingga apa? Nanti kita tidak canggung, nggak aneh pada saat ada di pentas saat itu, ya. Jadi usahakan sebelum memasuki ruangan, kita sudah bersahabat dulu dengan lingkungan atau kondisi pada saat kita memberikan pelatihan. Itu yang pertama. Yang kedua, afirmasi lagi ya, afirmasi terhadap diri sendiri.
kalau nggak percaya diri, bagaimana kita bisa memberikan materi itu dengan luas, materi itu dengan enjoy. Orang yang tidak percaya diri, salah satunya adalah bukan hanya tidak menguasai materi, tapi selalu underestimate terhadap dirinya sendiri. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu unik. Saking uniknya berarti ada potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi, jadilah diri sendiri dan berikan karya terbaik dengan versi trainernya sendiri. Itu saja sih Pak. Bismillah. Oke, yang saya tangkap adalah datang sebelum peserta hadir. Ya, kalau paling enggak 1 jam atau 30 menit lah ya gitu ya Pak Walid ya, untuk memastikan semua yang ada di ruangan tersebut sudah siap untuk dipakai. Seperti kalau saya masuk ke kelas itu ngecek dulu spidolnya. Ya, spidolnya benar nggak nih? Kalau nggak benar, saya lempar tuh sama panitianya ya. Lempar dalam artian dalam tanda kutip ya, saya bilang ini loh, ini udah habis, saya bilang tolong diganti. Yang kedua penghapusnya, ya penghapusnya itu harus dipastikan bersih juga, jangan sampai ketika kita hapus gitu ya, itu berbekas gitu. Ya. Yang ketiga mic-nya, ya mic-nya harus dicek juga, ya mic-nya harus dicek, bener nggak suara kita tuh bulat nggak masuknya, ya. Yang kelima adalah jack untuk masuk ke laptopnya. Nah, itu juga teman-teman harus pastikan karena beberapa laptop yang saya temuin itu kadang masuk suaranya tuh suara dari laptop tuh nggak keluar di speaker. Nah, itu ya. Yang keenam mungkin Bapak Ibu semua harus memperhatikan kondisi ruangan ya, Pak Walid ya. Apakah duduknya semacam tempat pelatihan yang army gitu ya, atau berbentuk V atau berbentuk U atau berbentuk island. Nah, itu juga disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Kalau misalkan banyak diskusi mungkin menggunakan tabel-tabel yang island. Kalau misalkan banyak peserta yang memang menggunakan sistem seminar, nah itu juga harus disesuaikan dengan materinya. Dan yang paling penting juga Bapak Ibu semua perhatikan cahaya. Ya, saya beberapa kali kalau masuk ke ruangan pelatihan, ruangan media tama, saya paling sangat concern sekali dengan cahaya ya. Jadi jangan sampai peserta itu gelap-gelapan atau remang-remang gitu ya. Training itu nggak enak banget gitu. Jadi harus benar-benar dipastikan. Dan yang terakhir adalah fasilitas di luar dari ruangan tersebut. Apa? Toilet. Ya, jangan sampai kita nggak tahu lokasi toilet ataupun misalkan di hotel toiletnya di mana gitu. Ataupun memang kalau memang itu tempat kita, pastikan toiletnya itu bisa digunakan untuk peserta. Dan satu lagi snack. Ya, nah biasanya peserta komplainnya kebanyakan kalau ngadain pelatihan dari snacknya, ya dari makanannya, itu juga jadi fokus perhatian, ya. Oke, Bapak Ibu semua boleh curhat kalau misalkan Bapak Ibu semua ada pengalaman yang nggak mengenakan pada saat pelatihan, ya di tatap muka khususnya, ya. Silakan Bapak Ibu semua bisa sharing-sharing di sini. Kalau sistem online mungkin Bapak Ibu semua akan sedikit mengalami perubahan ya. Kalau media tama sangat familiar sekali dengan Zoom, jadi kita nggak pakai yang namanya Google Meet atau aplikasi yang lain, kita hanya fokusnya di Zoom karena media tama punya 7 akun ya untuk Zoom, khusus yang untuk webinar ini ada 1 akun khusus ya. Jadi Zoom itu punya dua banyak sekali sampai dengan 10 add-on-nya ya, tambahan aplikasinya. Nah, salah satunya adalah Zoom webinar, hanya digunakan khusus untuk seminar-seminar online seperti ini. Tapi kalau training online di media tama itu kita menggunakan Zoom meeting ya, sehingga Bapak Ibu semua bisa kelihatan siapa-siapa saja yang hadir saat itu, saling bisa melihat muka satu sama lain. Kali di Zoom webinar kita sengaja muka Bapak Ibu semua kita tidak tampilkan, suara Bapak Ibu semua kita mute semua, jadi tidak ada suara-suara lain sehingga hasil yang tujuan kita menjadi tercapai. Dan Bapak Ibu semua tidak bisa juga menyapa temannya yang hadir, Bapak Ibu semua juga tidak bisa melihat siapa saja yang hadir ya. Bapak Ibu semua nggak tahu ya kalau misalkan hari ini misalkan ada 180 orang yang hadir, hari ini Bapak Ibu semua nggak tahu. Kenapa? Karena kita hold seperti itu supaya Bapak Ibu semua concern dengan apa yang akan kita infokan. Lain halnya kalau Bapak Ibu semua ikut seminar menggunakan Zoom meeting, itu akan Bapak Ibu semua bisa chatting sama teman atau peserta yang lain. Ya, saya beberapa kali ikut seminar, tiba-tiba ada teman saya yang ikut seminar itu juga, dan konsep seminarnya menggunakan Zoom meeting, saya bisa chat private terhadap peserta yang lain.
saya bisa nyapa peserta yang lain, bahkan saya bisa bertukar informasi dengan peserta yang lain. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika saya ikut seminar, saya nggak konsen. Nah, jadi di sini juga Bapak Ibu semua tipsnya kalau Bapak Ibu semua pengen mengadakan seminar online seperti ini. Ya, itu informasi dari saya. Silakan Bapak Ibu semua kalau ada tambahan lagi terkait dengan public speaking ini. Mungkin Pak Walid bisa cerita, Pak Walid, kendala-kendala apa saja pada saat mengadakan seminar yang Pak Walid pernah lakukan selama ini. Apakah pernah mati lampu kah, ya kan? Mic nggak ada suara, terus laptop bermasalah gitu ya. Nah, coba Pak Walid bisa ceritakan Pak Walid pengalaman Pak Walid terkait dengan mengadakan public speaking, tapi pada saat hari H itu berantakan semua apa yang sudah kita rencanakan. Silakan Pak Walid. Oke, terima kasih Pak Denny. Dan ini terjadi pada saat kita mendalami dunia training ya. Jadi selain kita menguasai diri kita sendiri dan kita menguasai materi, tentunya tidak lupa dari yang namanya menguasai situasi dan kondisi. Maksudnya apa? Tadi ada juga beberapa mungkin yang tidak familiar dengan menggunakan mic yang memang menggunakan wireless atau biasanya hanya menggunakan kabel dan lain-lain. Nah, pada saat kita dihadapkan dengan keadaan atau kondisi yang tidak support ya, tidak mendukung untuk peralatannya tadi yang biasa kita menggunakan mic yang wireless ataupun yang manual, itu akan jadi terhambat juga. Jadi tipsnya adalah harus terbiasa dengan perangkat pelatihan atau training yang biasa kita gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan seperti tadi ya, terjadi tiba-tiba mati lampu. Saya pernah waktu ngajar di Kudus. Ya, waktu ngajar di Kudus, itu ngajar di jam 7:30 malam, di tempat makan itu terbuka, tiba-tiba mati lampu. Apa yang saya lakukan? Nah, sebisa mungkin tidak mengurangi kualitas yang materi yang bisa kita berikan. Otomatis tidak tampil dong slideshow kita, tapi kita bisa melakukan dengan cara lain. Berarti dengan manual, dengan alat yang ada di depan kita. Salah satunya adalah whiteboard atau flip chart. Itu yang bisa kita gunakan. Maka dari itu penting banget kita menguasai materi. Jadi bukan hanya fokus ke slide yang sudah kita siapkan, untuk menghindari hal-hal tersebut sudah ada di luar kepala kita. Mungkin bisa ditambahkan dengan notes yang sudah kita siapkan sebelumnya. Yang terakhir yang pernah juga saya dapetin ya, kendalanya itu adalah pada saat laptop saya tidak compatible dengan yang jack tadi, kemudian dengan VGA-nya atau dengan HDMI, itu pun akan menjadi trouble. Nah, berarti kita harus punya duplikasi minimal ke filenya itu ke hard disk atau ke flash disk. Itu yang pertama. Kedua, ada tambahan eksternal alat lainnya sehingga dapat support ke laptop kita. Takutnya kan slide presentasi kita sudah disetting dengan audionya, dengan videonya. Nah, takutnya tidak terbawa ke Pastikopi. Akhirnya apa? Kita perlu tambahan ekstra tools tadi ya, sehingga apa? Tetap dapat berjalan dengan stabil pelatihan yang kita lakukan saat itu. Itu aja sih Pak Denny selama ini. Ya, setuju sekali saya dengan Pak Walid. Jadi Bapak Ibu semua ketika sudah membuat PowerPoint dengan baik, buat dalam satu folder ya. Kenapa? Karena PowerPoint itu biasanya ada nge-link sana sini, ada hyperlink-nya, ada video dan lain-lain. Kalau misalkan kita ambil hanya PowerPoint-nya saja, ketika kita tampilkan ke laptop yang lain, hyperlink-nya nggak nyambung. Ya, jadi Bapak Ibu semua kalau bisa membuat PowerPoint dibuat dulu dalam satu folder, nanti semua video-video apa segala macam masukin dalam satu folder itu. Jadi ketika kita mau seminar, mau ngadain pelatihan, masukin dalam satu flash disk dulu ya untuk backup kita. Siapa tahu kan kita nggak tahu misalkan laptop kita pas di jalan jatuh atau error atau ngehang, jadi kita masih ada backup di flash disk. Betul sekali kata Pak Wali tadi. Yang kedua, kalau mati lampu kata Pak Wali tadi, ya terima aja dulu gimana caranya supaya pelatihan itu tetap bisa berjalan, ya gunakan semua tools-nya ya. Apalagi kalau AC-nya nggak ada Pak Walid. Ya. Pada saat itu kita pakai jaket, kita pakai jas, waduh itu luar biasa ya. Membuat kita kadang panik gitu. Kita sendiri panik, kita sendiri ngeblank, gimana dengan peserta? Nah, ini penting sekali yang namanya menetralkan diri kita supaya tidak panik dan bisa tetap tenang di hadapan para peserta gitu ya Pak Walid ya. Oke, Bapak Ibu semua, ya betul sekali ya. Nah, Pak Walid, mungkin ketika kita berbicara di depan umum ya,
kendala-kendala yang sering dihadapi tadi, supaya nggak terlihat di hadapan para peserta itu, apa yang harus kita lakukan? Misalkan, pernah nggak misalkan Pak Walid nih ya, saya pernah kejadian juga ya, misalkan kita sakit perut, gitu kan, ataupun suara kita nggak enak, gitu kan, ataupun pada saat itu badan kita nggak fit, ya. Tapi karena jadwal tadi sudah berjalan dan sudah direncanakan sebulan yang lalu, gitu kan, gimana tuh Pak Walid tipsnya? Silakan. Ini dengan catatan kita sudah hadir atau belum hadir, Pak? Sudah hadir ya, sudah hadir di sana, tapi pada saat hari hanya biasanya kan kayak gitu, ya kan? Ada aja kendala-kendala yang di luar dari prediksi kita gitu. Kita udah identifikasi apa saja yang akan menjadi permasalahan, tiba-tiba jebret ada lagi gitu. Baik. Tips dari saya adalah kalau Bapak Ibu menjadi seorang trainer, yang pertama adalah pahami dulu diri kita siapa dan bagaimana. Sehingga apa? Jika kita akan menghadapi situasi tersulit apapun, misalkan nggak pede, gemeteran, misalkan diare, berarti kita sudah menyediakan alat atau persediaan yang bisa mengatasi kesulitan tersebut. Sehingga bukan jadi alasan gitu ya. Waduh saya mules, akhirnya nggak ngajar, akhirnya selesai, akhirnya batal pengajarnya. Itu kan merugikan peserta, merugikan instansi, merugikan klien kita. Jadi pada saat memang ya, kecuali memang fatal banget itu yang memang mau nggak mau harus di-cut dan memang itu harus cari alternatif lainnya. Tapi kalau memang terbiasa dengan habit atau kebiasaan karakter seperti itu, nanti itu berarti masalahnya bukan di masalah orang lain, tapi di masalah diri kita sendiri yang tidak bisa mengerti dan memahami kita seutuhnya. Itu tips dari saya selama ini. Kecuali tadi belum hadir ya, misalkan satu hari sudah mau acara, nggak ada kabar, tiba-tiba besoknya nggak datang karena keadaan, wah mules, sakit. Mungkin karena kan kita sakit nggak langsung rasa sakit ya, sudah ada gejalanya, sudah ada tandanya, itu bisa dikonfirmasi terlebih dahulu. Sudah ada ancang-ancangnya mungkin ya kalau bahasa Sundanya. Sudah ada calon penggantinya, sudah ada merefer siapa gitu ya. Nah itu supaya lebih apa? Supaya kita yang dikenal sama instansi kita, etikanya, attitude-nya yang akan dinilai, bukan masalah kualitas kita ngajarnya, tapi attitude itu adalah nomor satu dalam bidang apapun. Itu bagi saya sih. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Ini saya mengambil attitude seorang instruktur, bagus sekali. Ini saya sharing juga ya Bapak Ibu semua ya, teman-teman semua yang Pak Walid juga ya. Saya pernah udah booking satu instruktur, saya udah set gitu ya, sudah deal gitu ya. Deal dari sisi honor, deal dari sisi materi, deal dari sisi waktu, dan dia sendiri yang menentukan waktu itu. Dan ini adalah pelatihan in-house. Nah, ini cerita aja ya Bapak Ibu semua ya. Jangan sampai Bapak Ibu semua menjadi instruktur yang seperti ini. Ya, saya nggak perlu sebutkan namanya. Pasti tahu Bapak Ibu semua ya kalau saya sebutkan. Jadi karena instruktur ini adalah instruktur yang terkenal gitu ya, mungkin Bapak Ibu semua tahu dia ngajar di mana saja. Ini instruktur saya sudah set gitu ya. Tiba-tiba H-1, bahkan bukan H-1 ya, pada mau mendekati proses pelatihan, terus saya reminder, kan saya bilang sama tim saya, tolong di reminder lagi instrukturnya H-1 ya, saya bilang kayak gitu. Nah ini saya sendiri yang mereminder, Bu, keseplosan ya. Anggap aja Bu ya. Bu, mohon bantuannya ya, saya reminder lagi. Apa dia bilang? Oh maaf Pak Denny, saya lagi keluar kota melihat ini saya orang tua saya. Kan nggak enak banget tuh jawabannya kayak gitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah deal, apapun itu kan kalau kami dari PJK 3 biasanya kami infokan, Pak, honornya sekian, jamnya sekian, tanggalnya sekian, kita sudah deal tuh. Tapi pada saat mendekati hari, dia bilang nggak bisa. Itu menyakitkan banget gitu loh. Bayangin aja, ini adalah pelatihan in-house dan ini harus udah di-approve oleh pihak eksternal, oleh si perusahaan sudah di-approve, pembicaranya sudah di-approve, tanggalnya sudah di-approve, jamnya sudah di-approve oleh perusahaan. Kita harus set lagi, ulang lagi dari nol. Kebayang nggak si perusahaan tadi sudah mengundang semua peserta dari berbagai pekerja dan sudah memberikan waktu untuk cuti untuk ikut pelatihan itu, tiba-tiba dibatalkan oleh instruktur ini gitu loh.
Wah, itu menyakitkan banget, berbekas banget di diri saya. Saya bilang sama tim saya, jangan lagi pakai instruktur itu. Kita blacklist instruktur itu. Kita nggak akan pakai selama-lama-lamanya. Saya bilang kayak gitu. Jadi penting sekali buat Bapak Ibu semua menjaga kredibilitas instruktur itu adalah mematuhi atau komitmen terhadap tanggal, jam, waktu yang sudah disepakati. Kalau memang nggak deal di harga, ya kan, bilang aja nggak bisa gitu. Tidak perlu mencari titik aman. Maksudnya apa? Ambil dulu yang ini, gitu kan ya. Ketika ada PJK 3 lain menawarkan tanggal yang sama tapi dengan honor yang lebih gede, yang ini tadi ditinggalkan. Itu salah banget gitu loh. Jadi Bapak Ibu semua jangan sampai menjadi instruktur yang seperti ini, ya. Mengambil honor yang lebih gede padahal sudah deal dulu dengan PJK 3 yang ini. Itu salah banget. Dia akan di blacklist. Di blacklist bukan hanya di satu PJK 3 itu aja. Dia akan ngomong ke PJK 3 lain. Ya sama kayak saya akan ngomong sama PJK 3 lain. Ya, nah ini penting sekali menjaga kredibilitas instruktur atau komitmen dari instruktur. Dan tahu nggak, ini bukan kejadian di Media Tama saja, tapi hampir di semua PJK 3 yang lain. Jadi hati-hati semua Bapak Ibu semua, kalau sudah di atas angin, di atas awan, di atas puncak karir Bapak Ibu semua, hati-hati dengan menjaga komitmen terhadap waktu instruktur. Oke, sekarang kita sudah mau masuk ke closing. Silakan Iwan di closing. Oke, baiklah teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin kita ingin mendengar terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita ini yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, teman-teman semua dapat bekerja dengan selamat dan sehat di tempat kerja. Kepada Pak Walid kami persilahkan, Pak. Silakan untuk closing statement. Baik, terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Pak Denny. Closing statement dari saya simpel banget. Kalau ingin menjadi trainer, dasari semua itu dari hati yang tulus dan lakukan dengan passion yang sesungguhnya. Sehingga bukan hanya materi semata yang dicari, tapi adalah keberkahan untuk berbagi bersama orang lain yang membutuhkan informasi dan ilmu dari kita. Itu saja, karena masalah materi akan datang dengan sendirinya sesuai dengan kredibilitas Anda, ketulusan Anda dalam mengajar. Terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Pak Denny, dan terima kasih Media Tama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu untuk Media Tama. Wah, luar biasa materi kita hari ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Teman-teman semua dapat mengirimkan email ke email yang tertera saat mendaftar webinar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya kepada Bapak Instruktur kita, Pak Walid Adriansah, untuk berbagi ilmu, sharing-sharing terkait dengan topik hari ini yang sungguh luar biasa. Kami doakan semoga Bapak Walid Adriansah diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, berlimpah, dan kebahagiaan. Amin. Bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai dengan akhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak Ibu semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Ridwan sebagai host, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di webinar Media Tama berikutnya. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nanti siang ada materi tentang K3 rumah sakit. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu semua. Ini instruktur kita insya Allah itu dari rumah sakit yang sangat terkenal di Indonesia. Ya, bagaimana kita melihat informasi terkait dengan K3 diterapkan di sebuah rumah sakit. Jangan lupa daftar dulu dan gabung di Telegramnya Media Tama untuk dapat informasi cepat terkait dengan link-link webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.